Kita mulai dulu ya. Kita langsung live ke YouTube dulu. Sanggar Prativi dengan program PILS. Sejak tahun 1966, Sanggar Prativi dikenal pelayanannya di bidang komunikasi sosial. Antara lain, produser sandiwara radio Tutur Tinular, Sanggar Cerita, cerita untuk anak-anak dalam rekaman audio kaset, dan Suli Suara. Dan sejak 2016 berkembang di bidang penyediaan fasilitas interaksi seperti ruang kantor, pertemuan, co-working space, dan studio rekaman interaktif untuk kebutuhan rekaman audio visual. Sejak 11 Mei 2020, Studio Sanggar Prativi memulai program tayangan interaktif live streaming melalui Zoom dan YouTube untuk menjembatani berbagai pihak, baik individual dan jejaring network, untuk saling berinteraksi secara aktif dengan interaktif melalui program yang kami beri nama PILS, Prativi Interaktif Live Streaming. PILS lahir di tengah wabah pandemi COVID-19, menjadi wadah berinteraksi semua pihak tanpa batas apapun yang digagas oleh Stefanus Rizal dan Romo Rudianto SJ. Tagline kami adalah PILS Nusantara memanggil kita. Seluruh tayangan sejak 11 Mei dapat diakses melalui YouTube Sanggar Prativi. Ya, selamat siang Prativian. Bertemu lagi dengan saya Stefanus Rizal dalam acara cerita kita di PILS. Dan cerita kita pada episode ke-11 ini dalam Cinta yang Menyembuhkan. Seperti biasa saya ditemenin oleh Mbak Ira dari Semarang. Halo Mbak Ira. Selamat siang Mbak Ira. Ira suaranya kecil ya. Dan kita kedatangan seorang ibu yang luar biasa nih, Ibu Irma Koswara beserta Armando. Halo, selamat siang. Ibu Irma, selamat siang. Armando, halo, selamat siang Armando. Luar biasa. Bagaimana, sehat Bu? Sehat. Cuman bete aja ya di rumah terus ya. Kayaknya semuanya bete deh. Ya, ya, luar biasa hari ini di dalam Cinta Menyembuhkan. Saya juga ingin menyapa banyak. Ada Pak Hardi, ada Ibu Ida, ada Sis,
Haruko, lalu siapa lagi nih? Ada Pak Bambang, Bu Julita, dan terutama Ibu Laneke, ya, dan yang lain saya belum tahu nih siapa. Selamat siang semuanya, saya menyapa. Apa kabar semuanya? Iya. Bu Irma, Ya, hari-hari bersama Armando ngapain nih? Tadi kan dibilang tuh bete tuh. Hari-hari ngapain sebenarnya Bu Irma? hari-hari. Oh, biasanya sih Armando ya latih Armando kayak misalnya makan pagi segala macam kan udah mulai ngajarin dia untuk ini sendiri. Tapi Armando tuh senangnya sekarang komputer. Entah kadang-kadang Hmm, emang nontonnya di komputer atau emang main game. Dia udah bisa main kayak bikin track track mania gitu untuk balapan mobil. Dia bikin tracknya sendiri gitu. Terus oh dia ya, ya bikin sendiri. Dan yang terakhir ya itu masak-masak senengnya. sejak kapan itu bikin bisa buat track-track kayak gitu? Terus udah lumayan ya. Untuk bikin yang sederhana itu udah sekitar 3 tahun yang lalu udah gitu. Terus Tiga kalau tahun yang lalu. sekarang udah yang makin kompleks gitu loh. Dia udah bisa nyusun terus dibikin muter lingkaran yang Iya, sama. itu kan track itu kan kalau besar kan, waduh, itu rumit banget itu kan. Itu Ya, Armando bisa menyusun dalam waktu berapa lama? um, lumayan cepet sih tergantung dia ininya jenis tracknya. Dia kayak misalnya waktu itu dia nonton apa terus misalnya ngeliat gitu punya ide gitu kan. Kayak gini, waktu itu kita pernah nginep di hotel, saya bawa nginep di Ya, hotel. Dia pulang itu dia bikin track terus bikin bangunannya tuh kayak hotel gitu. hmm, Jadi dia ngikutin terus sepanjang jalan misalnya gitu kan. Kayak dulu waktu itu saya bawa ke Semanggi kayak gitu dia bikinnya kayak punya ide ngikutin gitu. Karena anak-anak gini kan Armando kan non verbal. Jadi hmm, ngajarin dia itu harus sesuatu yang istilahnya nyata. Kita kan nggak bisa jelasin kayak anak istilahnya anak yang non verbal gitu kan nggak bisa jelasin itu Armando kita ngomong gitu kan nggak bisa. ya, Perbendaharaan dia masih terbatas. Jadi kayak dulu saya ngajarin dia untuk mulai bisa baca itu pakai huruf-huruf magnet. hmm, Terus saya letakin kan di kulkas tuh. Jadi setiap pagi kalau mau ngambil susu atau apa itu saya taruh Armando depan kulkas. Jadi ABCD sampai Z itu saya susun. Jadi tiap hari dia terekspos oleh huruf itu gitu kan maksudnya gitu. Nah, hmm, dari situ terus saya nanti ngambil, saya cek udah berapa bulan gitu, 6 bulanan ya begitu aja terus gitu drill. Terus saya ngambil huruf B-nya misalnya, terus saya ambil huruf H gitu, saya taruh. Terus Amanda suruh letakin lagi dia bisa. Dia hmm, tahu. Nah, dari situ saya terus baru mikir, oh dia udah tahu nih huruf. Sekarang gimana ngajarin dia konsep bahwa huruf kalau disusun itu membentuk kata, terus kata itu bisa menunjukkan sebuah benda misalnya gitu. Nah, itu yang pusing. Nah, saya ya, kebetulan dulu kan pernah waktu kecil tinggal di Afrika, itu saya international school, English school gitu loh. Jadi oh, saya waktu itu ngajarin Armando bahasa Inggris, karena Inggris kan kata-katanya simple kayak cat, yang kayak gitu kita mulai dari cat, car, kayak gitu. ya, Nah, dari situ saya naruh huruf C, A, T gitu, cat, saya kasih gambar cat, terus saya ke depan rumah itu sering ada kucing, ya kucing-kucing lewat gitu, saya duduk aja di situ terus ini cat, drill terus gitu. Terus habis itu hmm, cat T-nya saya balikin ganti R, car kan, kasih gambar hmm, car gitu, itu naik, manggil taksi, saya nggak ada mobil waktu itu, taksi pergi keliling gitu, nih loh, this is car maksudnya. Nah, jadi cat car terus gitu loh. Nanti hmm, cat-nya ganti C-nya jadi mat, nih duduk di mat gitu. Terus ya pokoknya itu sekedar untuk ngasih dia konsep bahwa huruf itu kalau disusun maksudnya membentuk suatu arti gitu. Nah, hmm. dari situ terus dia udah konsepnya ketangkep, udah dia sekarang ngetik sendiri kok nggak apa.
minta huruf segala macam. Tapi luar biasa ya, Ibu dapat menemukan cara untuk membuat Armando mengerti konsep secara bisa dibaca begitu ya. Itu Karena itu putus asa juga. justru karena mengalami putus asa. Karena nyari sekolah waktu itu saya terus terang nggak nemuin yang cocok. Dalam arti cocok itu kan macam ya, bisa dari biaya, bisa dari kurikulum, bisa dari Ya, ya. Nah, jadi waktu itu saya putuskan ya udah gitu loh, daripada kita nggak dapet apa-apa, there is no choice. Pilihannya saya mau terjun langsung atau enggak. Udah pilihannya kan itu aja gitu loh. ya, Kita mau diem atau istilahnya kita menangisi kegelapan atau kita nyalain lilin. iya betul. Saya jadi milih, saya lebih baik nyalain lilin. Walaupun waktu itu saya pengetahuannya juga masih belum ada apa-apanya gitu. Tapi at least saya mau coba gitu kan. Nah dari situ karena desperate ya saya cari-cari sendiri. Nah untungnya gini, untungnya adalah kayaknya setiap parent sudah ngomong bahwa yang penting adalah menerima. Itu paling utama. Karena kalau kita belum bisa menerima anak kita apa adanya, kita pasti kacau, masih kacau. Kita nggak punya pikiran mau ke depannya mau apa, kita nggak tahu mau ngapain, karena kita belum terima. Tapi once kita udah bisa terima anak kita mau terima, oke, anak kita gini, kita mulai bisa mikir, oke, selanjutnya kita mesti ngapain. Jadi paling penting itu. Nah, di situ ketika saya udah bilang, oke, saya terima deh Armando, emang kenyataannya begini, cerebral palsy, selanjutnya mau apa? Nah, masalahnya dulu Armando kan karena tidak bisa komunikasi, dia gigit tangan sendiri, jambakin, mukul-mukul kepala sendiri. Saya stres, Armando stres, karena kita nggak tahu kan dia mau apa, dia juga nggak bisa ngomong apa. Jadi salah satunya adalah saya harus kasih dia komunikasi. Itu jalan satu-satunya. Makanya saya cari cara gimana. Saya dulu kan belum ada sign language bahasa isyarat, itu belum ada bahasa isyarat Indonesia, itu susah nemunya gitu loh. Yeah. Di Indo belum. Nah, salah satunya adalah ketika saya ikut, karena desperate waktu itu, saya ikut parent support group. Indonesia juga masih jarang parent support group. Mau nggak mau, karena saya bisa bahasa Inggris, saya cari keluar. Itu waktu saya stres, Armando kejang, itu muter-muter, saya nggak tahu mesti ngapain, itu jam 3 pagi, saya ingat. Saya udah stres, saya lari ke komputer, saya cari, please help me, dalam arti ini siapa yang bisa nolong gitu ya. Saya ngetik cerebral palsy group pokoknya gitu. Nah, mungkin karena jarak waktu ya, mereka kan, saya jam 3 pagi, mereka mungkin udah siang atau apa. Ada satu ibu yang dia jawab, namanya Karen, itu teman saya pertama di internet, anaknya waktu itu umur 13, Armando masih umur waktu itu 3 tahun lah gitu, jadi dia cuma bilang ke saya bahwa, first Irma, don't try to be a doctor, jangan coba diri kamu untuk jadi dokter, jadilah seorang ibu. Nah, saya juga nggak ngerti itu maksudnya apa, saya jadi ibu aja juga nggak ngerti apa gitu ya. Terus dia bilang, kalau kamu mau nangis, dia bilang gitu. Itu depan komputer saya nangis. Karena selama ini nasihat orang adalah, Irma, kamu harus kuat untuk anak kamu, jangan nangis. Terus kalau enggak, Irma, kamu nggak boleh marah sama Tuhan, dosa lo marah sama Tuhan, kayak gitu. Jadi bukan makin lama kita makin stres. Belum pertama kali saya yang disuruh lakukan adalah mencium kaki ibu saya. Di situ katanya ya istilahnya mungkin saya punya dosa. Saya berdosa, terus saya jadi harus minta maaf ke ibu saya. Saya sampai bingung bahwa apakah saya sedurhaka itu, maksudnya sampai Tuhan memberikan anak seperti ini gitu loh. Tapi yang saya marah dan saya itu hilang perasaan bahwa Tuhan kok aneh, Tuhan kok beraninya sama anak kecil. Saya berdosa, kenapa Armando yang dikasih cacat istilahnya. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar lost hope, terus saya marah sama Tuhan, pokoknya udah deh.
semuanya tuh serba negatif. Saya durhaka, terus orang datang katanya doain malah dibilangin kurang beriman, makanya Armando nggak sembuh. Jadi Iya. malah itu dukungan itu malah justru membuat saya down. Karena ya itu. Nah, idealnya dalam kondisi seorang anak berkebutuhan khusus lahir di sebuah keluarga, idealnya dukungan itu kan memang dari internal. Iya. Tapi mau nggak mau tidak semua keluarga kan bisa dapat dukungan seperti itu. Dan saya, yaitu nanti ada Ida itu kembaran. Saya tuh anak kembar loh. Jadi dukun saya tuh akrab. Saya bertiga, kakak saya Ira itu cuma beda 1,5 tahun. Jadinya ya kita bisa akrab. Kebetulan waktu itu kan ayah kami meninggal waktu saya umur 8 di Afrika, waktu tugas gitu. Jadi pas di sini itu kami saling dukung. Kita bertiga dengan ibu saya nih cewek semua nih berempat, kita sangat dekat gitu karena kita waktu itu saling dukung gitu kan untuk. Nah ketika Armando lahir itu tiba-tiba semua dukungan itu saya ngerasanya hilang. Karena yang kembar aja, Ida aja juga nggak tahu mesti ngapain. Ya kan shock semua, kan nggak siap. Ini kan nggak siap. Jadi yang bukannya nggak siap tuh bukan cuma saya aja, tapi seluruh keluarga yang paling dekat pun nggak siap. Dan saya ketika mencari dukungan itu dari internal keluarga saya merasa tidak mendapatkan. Bukan karena mereka nggak kasih, mereka juga bingung. Karena mereka tidak tahu juga. Kebetulan kakak saya itu ngelahirin anaknya di hari yang sama juga di rumah sakit yang sama dengan Armando. Jadi waktu itu saya tuh ngerasa sendirinya gini, kakak saya kan waktu itu kerjanya PR gitu kan, jadi pas saya keluar nyari dukungan mau ke kamar kakak saya itu namanya Bunga, itu sampai keluar kamar, dia dapat bunga. Nah, saya tuh nggak ada yang berani datang. Karena mungkin udah tersebar, oh anaknya Irma nih bermasalah nih. Jadi kan orang kan kalau ngasih congratulations, selamat anak Anda gini. Ini kalau udah tersebar berita bahwa anaknya nih bermasalah, mungkin mereka juga takut mau nengokin terus ngomong apa? Congratulations atau apa. Jadi saya tuh benar merasa sendirian. Nah, waktu itu jadinya merasa ya itu internal saya tuh nggak dapet gitu. Ya, tapi setelah beberapa waktu lalu, makanya saya pikir ini komunikasi yang terputus kan harus disambung gitu. Nah, saya balik lagi waktu itu ngobrol curhatnya ke Karen itu yang di luar negeri. Dia cuma bilang gini, Irma, kamu tuh di kapal yang karam, you're in a sinking ship gitu. Jadi kamu jangan harap orang tuh mau datang terus kamu nolong kamu begitu aja gitu. Lain kalau kamu tuh kapal pesiar yang lagi oke orang bagus ya mereka akan datang masuk gitu. Nah ini enggak, kamu your ship is wrecked gitu ya, dengan dalam kondisi kamu wreck itu enggak akan ada. Yang harus kamu lakukan, kamu yang harus reach out gitu. Kamu enggak bisa menunggu bantuan gitu. Ya. Nah di situ makanya saya juga mulai mikir bahwa ya itu saya harus membangun komunikasi ini dalam sebuah keluarga saya nih harus disambung lagi komunikasinya ini gitu loh. Jadi akhirnya harus dari diri kita sendiri yang harus berani keluar gitu loh. Saya ngerasakan harus dari kita dulu gitu. Nah nanti mungkin kita juga bisa sharing sebagai kembaran saya dulu kenapa kok sampai begitu gitu loh. Ya gitu. Oke Bu, sebelum saya ke Ibu Ida, Bu Irma, pada saat Ibu merasa tidak didukung baik internal maupun eksternal, dan lalu kemudian Karen tuh ngomong, kamu yang harus berusaha sendiri, itu apa yang Bu rasain? Saya rasanya gini, saya langsung ingat itu dulu ayah saya dulu pernah ngomong gini, kamu ibarat kayak misalnya punya kamu mogok nih mobilnya, ya kan? Orang bisa dorong kamu, tapi kalau kamu nggak ada mesinnya, orang mau dorong kayak apa, yang dorong juga akan lelah. Ya? Mereka juga nggak bisa bantu kamu. Jadi intinya mesin itu harus dari dalam diri kamu sendiri. Gitu. Jadi saya juga bilang bahwa
mau sebanyak apapun teman kita atau orang yang mendukung kita, kalau keberanian untuk melangkah itu tidak ada dalam diri kita, nggak akan jalan juga. Nah, saat itu Bu, bagaimana Ibu masih percaya bahwa mesin Ibu masih ada? Sementara Ibu sudah down ketika tahu bahwa anak Ibu berkebutuhan khusus, berbeda. Ya akhirnya balik lagi choice gitu kan. Choice kita mau apa, pilihannya mau gimana gitu kan. Saya waktu itu ngerasa ya balik lagi Armando itu mau balik lagi ke penerimaan itu gitu loh. Kita mau terima nggak gitu loh. Bahwa kalau kita udah terima ya itu makanya dihadapkan pada sebuah pilihan, itu pasti kita mau nggak mau harus milih gitu. Kalau kita belum terima, kita kan masih kayak ogah lah, masih mau nggak mau ini itu gitu loh, masih. Iya, masih mengingkari ya. Jadi ya balik lagi adalah penerimaan itu dulu gitu. Dan proses penerimaan emang nggak langsung hari itu saya langsung bisa terima Armando sih enggak gitu ya. Iya. Jadi emang sebuah proses yang cukup panjang gitu. Tapi yang saya rasa adalah gini, yang bertumbuh akhirnya itu bukan cuma saya ataupun Armando atau keluarga saya, tapi ya itu keluarga besar saya ketika mereka juga memutuskan untuk oke, kita bersama-sama. Ya. Saya sebenarnya Ida juga bertumbuh, kakak saya bertumbuh, ibu saya juga bertumbuh gitu loh. Dan itu yang membuat saya bilang bahwa akhirnya saya bisa keluar dari istilah hubungan denial-nya itu di situ gitu loh. Karena akhirnya saya merasa bahwa meskipun kita terseok-seok, saya masih melihat bahwa internal keluarga saya juga masih try, masih mencoba gitu. Iya. Juga berusaha untuk bangkit gitu. Jadi itu yang saya bilang kenapa akhirnya dukungan keluarga dalam bentuk yang paling kecil itu akan sangat membantu gitu loh. Dan keluarga kadang-kadang menyadari itu gitu. Bu, pertanyaan terakhir nih. Waktu ketika ada yang ngomong bahwa itu karena ibu berdosa, ibu berdurhaka, ibu percaya tidak? Oh, percaya. Justru itu, karena percaya itu bangkitnya susah gitu. Karena itu kan yang makanya saya marah sama Tuhan segala macam itu kan karena omongan-omongan itu yang ada gitu ya. Membuat saya waktu itu, tapi ya itulah, saya rasa Tuhan itu ininya pintar-pintarnya itu adalah kita itu diajak untuk bergulat, itu bertumbuh. Karena kalau nggak melewatin itu semua kesulitan ya itu ketidakpercayaan, kita nggak akan bergulat dengan diri sendiri gitu ya. Iya betul. Cerita yang kupu-kupu kalau mau keluar dari kepompong itu jangan dibantu gitu loh. Biarin untuk dia ini sendiri justru makin kuat. Kalau dibantu malah itu ngerusak sayap dia, malah dia jadi nggak kuat gitu kan. Betul. Jadi itu saya percaya itu dengan pengalaman ini gitu loh. Iya. Oke. Bu Ida, bagaimana nih Bu Ida? Ketika pertama kali Ibu tahu bahwa kembaran Ibu melahirkan seorang anak yang bermasalah, perasaan Ibu saat itu apa, Bu? Unmute tidak. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ada gambar mikrofon di bawah, sebelah kiri. Ada gambar. Oke. Sorry. Oke, silakan. Gaptek, maklum, maaf. Jarang nge-zoom soalnya nih. Oke, halo semuanya. Ini saya Ida, kembarannya Irma, beda 9 menit kata orang. Wow. Kita kebetulan satu telur, jadi sebetulnya memang dekat gitu ya dulunya. Iya. Sebagai latar belakang, saya tuh dulu menikah duluan, punya anak duluan. Irma belum waktu itu. Jadi saya kalau anak saya lagi juara inilah, les itu, saya pasti cerita sama Irma. Iya. Tapi sejak Armando lahir, saya langsung bingung. Saya nggak mungkin cerita semua keberhasilan anak-anak saya terus. Dengan kondisi Irma seperti itu, dia lagi down kan waktu itu. Jadi Irma bilang, kita sempat komunikasi jadi terputus. Dan itu kita kembar loh. Itu aja saya masih bingung gimana harus ngadepin. Karena
waktu lahir itu memang benar Ira, kakak kami itu kan lahirin di rumah sakit yang sama. Saya waktu itu ke sana, saya belum dikasih tahu kalau Armando lahir ada masalah ya. Jadi saya waktu itu saya tinggal di BSD kebetulan. Jadi Jakarta, terus kamarnya Ira karena memang di bagian depan, jadi saya masuk dulu. Waktu masuk, terus saya mau ke kamarnya Irma, saya bilang, jangan sana dulu, katanya. Loh kenapa? Ya pokoknya Irma lagi ada sesuatu lah. Nah, suara hati saya itu sebenarnya karena kembar, saya udah tahu saya harus ke sana. Tapi suatu kesalahan saya yang paling utama, saya tidak mengikuti suara hati dan akhirnya saya tinggal di situ, bingung mau ngapain. Sampai beberapa tahun kemudian saya sama Irma mulai udah ada sedikit ngobrol-ngobrol, dia ngomong gini, saya ingat. Seandainya kamu waktu itu ada di situ, semuanya akan berbeda. Terus dia bilang, karena waktu itu saya merasa sendirian. Terus saya bilang, saya masih mau membela diri, saya bilang, iya tapi bingung sih Mak, kalau ke sana mau ngomong apa, mau ngasih penghiburan apa, saya nggak bisa ngomong gitu. Terus Irma hanya ngomong gini, apa-apa, just be there, dia bilang. Ya aku kek, pegang tanganku kek, aku nggak butuh kok kata-kata penghiburan. Saya langsung tek, waduh, makin merasa bersalah gitu ya. Terus suatu hari Irma bilang gini, "Dak, mau nggak gantian? Sehari aja," katanya. Gantian gimana? Iya, kamu ngurus Armando, saya ngurus anakmu gitu, Teni. Hah? Wow. Armando? Ya sehari aja. Saat itulah saya baru bisa tahu, ya ampun mau ngasih makan aja gimana caranya. Armando masih belum bisa tegak seperti sekarang ya, masih suka. Di situ saya baru bilang, oh ini yang namanya mungkin istilah to be in one shoes gitu kan. Ada di sepatunya mereka seperti apa. Dan saya akhirnya berjanji, saya ya mungkin agak emosi juga waktu itu, jadi saya ngomong, ya pokoknya Irma ya mulai sekarang untuk menebus kesalahan saya tidak ada di sisinya waktu itu, saya bantu kamu. Mulai sekarang saya siap untuk membantu kamu. Dan saya akhirnya apa? Diajak dia pergi ke tempat-tempat orang berkebutuhan khusus. Di situ saya, aduh matilah gitu ya. Saya nggak tahu harus berbuat apa, dan saya waktu itu merasa menjadi Simon dari Kirena. I'm at the wrong time, at the wrong place. Saya tahu Simon dari Kirena kan sebenarnya memikul ikut membantu. Tato nongol aja. Bukan karena rela ya, bukan sini saya bantuin gitu, enggak kan? Iya. Dia yang waktu itu kamu sini bantuin gitu kan. Tapi itu saya ingat ya, akhirnya Simon dari Kirena itu lebih Yesus dalam saat di perjalanannya gitu kan. Agak ngedumel, agak apa gitu ya. Akhirnya di situ saya bantu Irma untuk pertama kali mencoba, tapi benar-benar bingung, dan saya untungnya tuh komunikasi saya semakin membaik ya. Dan karena kita kembar mungkin ngomong agak belak-belakan. Jadi saya suka kadang-kadang ngomong juga ke Irma bahwa, Mak, kamu juga jangan gitu dong. Jadi orang maksudnya oke, kamu juga harus lihat dari sisi kita orang awam. Orang awam itu mungkin mau bantu, cuma nggak tahu caranya. Dia nggak ngomong, gimana kita bisa tahu? Sedangkan dia waktu itu karena bete mungkin masih suka marah-marah gitu. Pokoknya dulu nyebelin gitu lah istilahnya gitu. Jadi saya ngomong, Mak, nih dari sisi saya, ini begini, ya kan? Terus dari sisi kamu apa? Nah, itu yang saya bilang jembatan komunikasi ternyata memang sangat penting ya, karena pihak awam itu seperti yang saya bilang, kadang sebenarnya pengen bantu, tapi nggak tahu harus bantu apa. Bingung. Sebentar, kenapa Bu?
Bu Irma kenapa? Putar. Oh, Mau main game. oke. Selamat main game, Armando. Nah, ntar nonton dulu. Yuk. Dadah. Intinya ya begitulah. Iya. Tapi Jadi akhirnya, harus terbuka. tapi akhirnya Ibu juga belajar memahami ya keadaan yang dialami Ibu Irma juga ya. Iya, tapi mungkin itu juga karena ya itu keuntungan kita tuh karena kita kembar ya. Saya juga nggak bisa ngomong apakah itu nanti juga bisa berlaku untuk yang lain karena ini benar masalah komunikasi gitu sebetulnya di keluarga. Iya. Oke. Ya, kalau gitu saya mau ke Ira dulu. Tapi ini Ira bukan kakaknya Ibu ya. Ini nama aja bukan sama. Iya, sama. Ira, coba tes suara. Udah besar belum suaranya? Belum kedengaran suaranya? Kedengeran. Halo? Belum ada suara. Ya, sudah kedengar. Nah, udah. Oke, ya. Nah, ini lebih jelas nih. Ira, aku ada 2 pertanyaan nih. Pertama gini, bisa nggak kamu jelaskan sebenarnya cerebral palsy itu apa? Ya. Lalu yang kedua, tadi saya tertarik dengan kata-kata Karen. Jangan berusaha jadi dokter, tapi berusaha menjadi seorang ibu. Nah, apakah pertanyaan yang kedua, apakah itu yang selalu terjadi pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Gitu nggak? Baik, kalau tadi Bu Irma, salam kenal Bu Irma dan Bu Halo. Ida, kembar, Ya. memang kembar ya. Kalau saya dengan kakaknya berarti kembar nama, Bu. Sama-sama Ira. Jadi ada 4 pasang orang kembar di sini ya. 2 pasang yang kembar. Baik, ya Korisal sangat menarik dari sisi orang tua dan juga tadi Bu Ida menceritakan dari sisi keluarga seperti apa. Ini kayaknya paket lengkap nih cerita kita Iya. hari ini. Iya, betul. Paket hemat. Paket Ini hemat. nggak boleh dilewatkan ini. Iya, karena kan selama ini mungkin kita lebih sering mendengarnya dari sisi orang tuanya saja, tetapi ini ternyata ada keluarga yang bercerita gimana sih ketika keluarga tersebut menerima memiliki saudara yang ya tidak semua orang kan ingin anaknya seperti ini gitu, tapi bagaimana sih kita memiliki empati, dan tadi catatan penting adalah komunikasi menjadi sesuatu yang penting. Kadang gitu ada gap, kita maksudnya begini, tetapi kalau tidak tersampaikan, kadang orang nggak tahu yang dimauin itu apa sih, yang dimauin Bu Irma dan keluarganya seperti apa sih. Tapi ketika ada komunikasi, artinya saling memahami, saling berempati, tidak hanya melihat dari sisi Bu Irma, tetapi melihat dari sisi Bu Ida pun sebenarnya juga galau kan, bagaimana cara mendekatinya gitu. Jadi pengalaman hari ini kita paket lengkap ini. Ya. Kemudian tadi menjawab pertanyaan dari Pak Rizal terkait dengan apa sih sebenarnya cerebral palsy. Cerebral palsy itu bahasa awamnya adalah kelumpuhan di otak yang membuat otot, kemudian gerakan, postur tubuh itu seringkali mengalami masalah gitu. Nah, terutama di motoriknya itu yang di kuncinya. Jadi ada kelumpuhan otak yang membuat kerusakan di motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasar gitu. Nah, seringkali ini nanti merembet ke hal-hal yang lain, termasuk tadi kemampuan bicara, kemampuan kognitif dan lain sebagainya gitu. Itu pun cerebral palsy ada yang tingkatannya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, mungkin kalau kayak Armando, kemudian dia bahkan tidak verbal, itu juga menurut saya itu cukup sedang ya, karena kalau yang berat itu ada yang sampai dia hanya mampu rawat. Jadi ada 3 klasifikasi. Ada yang dia mampu didik itu sebenarnya dia ringan, cerebral palsy ringan, sehingga hanya mungkin motorik kasar atau motor halus sampai sebagian, tetapi secara kemampuan kognitif dia masih mampu didik, itu ada. Kemudian ada juga yang dia mampu latih.
Nah, kalau saya lihat Armando ini kan sebenarnya mampu latih. Artinya ketika dia dilatih itu dia masih paham. Meskipun dia secara verbal dia tidak dapat melakukan komunikasi secara verbal, tetapi dengan gambar, dengan contoh, dengan gerakan itu dia paham itu dan masih mampu dilatih. Terutama biasanya yang lebih ditekankan adalah kemampuan bina diri. Kemandirian itu menjadi sesuatu yang penting. Artinya tidak hanya anak ini nanti ketika kecil kita merasa kasihan dia nggak mampu ini, akhirnya kita nggak lakukan treatment apapun. Nah itu yang salah. Tetapi yang benar adalah bagaimana kita mengoptimalkan sesuatu yang masih dimiliki oleh Armando atau anak CP lainnya sehingga dia mampu mandiri. Hal simpel, misalnya dia mampu makan sendiri, meskipun awalnya itu kan mungkin yang mengasuh orang tua atau yang guru dan sebagainya mungkin rasanya gemes, ini makan kok tumpah-tumpah, tapi biarkan itu, dia akan latihan itu sampai nanti akhirnya dia mampu melakukan sendiri. Nah, kemandirian di sini tidak hanya kemampuan dia mampu merawat diri, tetapi juga kedepannya termasuk secara finansial itu juga nanti kemandirian secara finansial itu juga harus disiapkan juga, gitu. Dan anak-anak yang mampu latih ini sebenarnya masih dapat sih diajar gitu. Kemudian ada juga yang CP itu yang kategorinya sudah berat, itu hanya mampu istilahnya dia mampu rawat saja. Artinya benar-benar dia bergantung pada orang lain untuk merawat dia. Gitu. Itu ada Pak Rizal. Jadi dan saya salut dengan apa yang dilakukan Bu Irma, Bu Ida, keluarga besar tuh dukungannya luar biasa. Karena di Semarang itu ada sebuah panti asuhan cacat ganda. Itu sebagian besar, hampir 98% itu adalah anak-anak yang cerebral palsy, yang tunadaksa, ada yang hidrosefalus juga gitu. Oke, jadi mereka itu gini, seringkali orang tua datang ke sana, ke panti asuhan tersebut, kemudian menitipkan anaknya. Ini cerita dari pengasuhnya ya. Nanti sebulan, 2 bulan itu masih ditengok. Nanti setahun itu sudah mulai jarang. Nanti tiba-tiba ngilang gitu. Dan padahal buat saya dukungan keluarga itu menjadi faktor yang sangat penting sih buat setiap anak, apalagi anak-anak kebutuhan khusus. Jadi saya di sini sangat salut buat Bu Irma yang jatuh bangun luar biasa, tetapi mau merawat dan Armando sekarang jadi anak yang buat saya anak-anak yang hebat. Apa yang dilakukan Armando saat ini, kalau flashback ke belakang itu kan bukan hal yang mudah gitu, tapi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas keluarga gitu. Iya. Hubungan dari keluarga besar juga luar biasa. Jadi itu tadi penjelasan tentang cerebral yang gimana tadi, boleh diulang? Iya, Pak Rizal, mohon maaf, mungkin boleh diulang yang pertanyaan kedua. Nah itu, ketika Bu Irma berhubungan dengan Karen mengatakan, jangan mencoba menjadi dokter, tapi jadilah seorang ibu. Nah, apakah semua orang tua yang memiliki ABK itu seperti itu? Seperti yang Karen bilang, ingin menjadi dokter? Ya, masing-masing pribadi tentu meresponnya berbeda-beda dan masing-masing anak kebutuhan khusus juga kebutuhannya kan berbeda. Tetapi sangat menarik ketika tadi disampaikan bahwa jangan menjadi dokter bagi anak, tetapi posisikan memang kita sebagai orang tua. Ini saya mau sharing cerita sedikit boleh ya? Ini sama saja ketika diterapkan dalam diri saya gitu. Saya juga ketika itu kan jadi guru juga kan. Iya. Gitu. Tapi ketika ngajarin anaknya itu sering kali anak saya ngomong gitu, kata Miss nggak gitu Mama. Jadi gurunya itu Mama juga tetap sih ketika kita memposisikan diri sebagai orang tua dengan memposisikan diri kita sebagai guru atau sebagai dokter itu tentu akan berbeda. Nah, kalau menurut saya memang anak kita tentu dia juga ingin ada sesuatu oleh gurunya. Buat anak-anak berkebutuhan khusus, mereka seringkali beranggapan gini, ketika aku belajar sesuatu itu aku lakukan di tempat terapi atau di sekolah, tapi ketika di rumah it's okay, orang tua ngajarin sesuatu misalnya remedial teaching dan sebagainya itu oke. Tetapi kadang ada saat-saat itu anak itu merasa dia
ini mamaku, aku pengen deket, aku pengen merasakan disayang yang rasa sayangnya lebih berbeda dengan ketika sayangnya guru ketika ngajari saya di sekolah atau di tempat terapi. Iya. Jadi menurut saya tetap kita sebagai orang tua mampu menempatkan posisi dengan bijak lah. Tetap anak itu, relasi kedekatan anak dengan orang tua itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Mereka mendapatkan kasih sayang, kan beda kasih sayangnya kita sebagai ibu yang mengandung, yang melahirkan, membesarkan dengan kasih sayang katakanlah dokter itu juga dia mencintai, mengasihi anak pasiennya, tetapi tentu akan berbeda. Jadi menarik juga ini tadi apa yang disampaikan oleh Bu Irma juga, yeah. melalui Bu Karen tadi. Dan Pak Rizal, saya juga tertarik dengan tadi yang diceritakan Bu Irma. Bu Irma tadi cerita ya pengalaman Bu Irma yang ketika ada yang mengatakan itu akibat dosamu, kemudian cuci kaki ibumu udah segitu. Itu boleh Bu diceritakan secara spesifik perasaan Ibu ketika itu tuh seperti apa sih sampai Ibu juga akhirnya iya saya sampai meyakini kayaknya ini dosa saya gitu sampai saya harus mencuci kaki Ibu gitu, boleh diceritakan lebih spesifik nggak Bu? Ya, jadi kan waktu itu masih berapa bulan ya setelah Armando lahir lah pokoknya. Jadi kita kan juga masih kacau ya pikirannya ini kenapa ya, itu masih why me God-nya tuh masih kenapa Tuhan gitu ya kan masih ada. Jadi terus ditambahin bumbu-bumbu seperti itu jadi makin goyah aja pokoknya makin itu. Ya tapi gini, itu aja waktu itu Armando umur berapa saya masih udah berani bawa ke gereja aja, itu di dalam gereja, pulang gereja ada bapak-bapak yang datengin saya, dia ngeliatin Armando dari atas ke bawah di kursi. Dia bilang, Ibu, saya ada kenalan itu Romo yang bisa ngusir setan gitu. Nah, kondisinya saat itu saya udah lebih kuat ya. Oke. Saya menjawab, oh makasih Pak, malaikat-malaikat pelindungnya udah pada ada di Armando. Saya jawab gitu aja gitu loh. Tapi maksudnya pengalaman bahwa kita berdosa, terus itu ada waktu itu gitu loh. Dan tapi terus itu yang bikin saya juga bergulat itu mempertanyakan iman. Nah ini saya merasa bahwa spiritual itu juga penting dalam hal mendukung kita untuk bangkit, itu di situ gitu loh. Karena akhirnya saya bergulat terus mempertanyakan lagi, pokoknya isi kitab suci jadi inget lagi gitu loh. Gitu. Terus dia bilang gini, iya Bu Irma, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung kan, istilahnya gitu kan. Terus terakhir mereka datang, saya udah bisa ngomong gini, oke, masalahnya gini, itu nggak dibilangin ya di Injil, mindahin gunungnya itu berapa lama, terus berapa senti, saya bilang gitu. Masalahnya saya mau ngasih tahu, Armando itu tahu-tahu bisa merangkang. Untuk saya itu sudah mujizat. Kalau mereka melihatnya itu belum mujizat terjadi, ya itu justru saya mempertanyakan yang kurang beriman siapa kan gitu. Dan gesernya itu mindahin gunungnya berapa senti dalam arti ya itu loh, dari Armando nggak bisa duduk, dia bisa tahu-tahu berangkang, itu apakah bukan menggeserkan gunung juga gitu kan. Nah, jadi seperti hal-hal itu yang membuat saya menjadi pertanyaan. Terus juga waktu ke gereja segala macam saya sulit mendapatkan, dulu kan susah gitu loh. Nggak ada yang namanya misal umat berkebutuhan khusus, terus saya mau cari Armando umur 8 tahun bina iman, mereka panik gitu, wow nggak bisa ngajar anak seperti ini gimana, belum ada gitu kan. Nah di situ juga saya mempertanyakan lagi loh, ini gimana katanya. Terus jujur ada Romo aja yang seorang Romo yang bilang ke saya, Bu Irma tidak usah pamer-pamer penderitaan, itu salib yang harus Ibu tanggung. Nah itu balik lagi waktu itu saya ngomong ke Ida yang itu, ya salib ditanggung, tapi kan Yesus aja ada Simon Kirena yang nolongin gitu loh. Ya kan, salib iya oke lah kita salib yang kita tanggung gitu loh. Tapi kan saya juga butuh bantuan. Nah jadi dari itu terus mempertanyakan lagi, Yesus aja waktu itu mau ninggalin yang 99 domba untuk nyari satu domba. Mana gitu ya kan. Jadi balik ke bawah, itu pergulatan benar dalam hal rohani ya. Tapi lama-lama di situ saya bilang, ya semua ternyata memang udah ditulis di Bible gitu. Kayak jebol atap, itu yang saya pegang sekarang. Bahwa untuk seorang lumpuh untuk bisa ketemu Yesus,
itu harus jebol atap, nggak bisa lewat pintu biasa. Cara saya makanya waktu itu untuk bisa Armando Komuni itu perjuangan, ya kan? Untuk bisa terima komuni itu perjuangan, untuk bisa dapat layanan rohani itu perjuangan. Tapi emang udah ditulis bahwa itu caranya harus jebol atap. Masalahnya adalah, nah itu pas jebol atap, siapa yang mau nolong nurunin penyandang cacat itu ketemu? Ya itu kan sebenarnya yang beriman, yang harus beriman percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu juga bisa menerima layanan rohani itu bukan si anak, tapi kita orang tuanya, entah romonya, dewan parokinya, umatnya yang nurunin, bukan yang menyandang cacat. Jadi sebetulnya yang harus bantuin, yang justru diselamatkan oleh iman itu adalah ya yang nurunin ini gitu. Nah di situ saya perjuangan. Kalau saya nyerah, berarti saya yang juga sebetulnya emang benar kurang beriman gitu loh. Besar biji sesawi iman saya gitu. Saya percaya nggak ada gunanya nih Armando untuk bisa terima komuni. Banyak yang bilang udahlah nggak perlu, anak ini udah pasti masuk surga, ya kan gitu kan. Kan sebetulnya kan pergulatan itu bukan untuk si anak, lebih untuk pergulatan kita orang tua, umat, dan gereja itu sendiri sebetulnya kan. Yang berdua mempertanyakan kan akhirnya kan sebenarnya gereja sendiri. Bukan anaknya sih happy-happy aja, Armando mah suruh komuni, nggak suruh belajar ya ayo gitu kan. Nggak ada pelajaran ya dia juga nggak protes, ya kan. Ya, jadi pertanyaannya udah berapa atap yang hancur, Bu? Sudah jebol ya. Kayaknya udah pada jebol kali. Nah, saya mau nanya sama yang lain nih. Saya tertarik ketika Ibu Ida mengatakan bahwa Ibu Irma protes bahwa kamu tidak ada di sini. Saya merasa kesepian, saya merasa sendirian. Nah, saya mau tanya pada Prativian yang sedang menonton tayangan pada siang hari ini, terutama yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pernahkah Anda mengalami hal itu? Mengalami kesendirian, ditinggal, bukan karena mereka tidak peduli, tapi mereka juga karena salah paham, sungkan, atau apapun. Silakan yang mau sharing. Yang mau sharing, silakan. Pernahkah Anda merasa sendirian, ditinggal, kesepian? Apalagi di masa-masa awal-awal. Dan saya yang lebay. Enggak, Bu. Kita kan nggak tahu Ibu lebay apa enggak, ya kan? Justru kita mau tahu nih, ada pengalaman yang lain. Ada yang mau? Ya, ada yang mau sharing nggak nih? Ayo, Pak Steve, tolong sharing, Pak Steve. Ibu Laneka nyuruh siapa? Steve tuh. Oh, Pak Steve. Kayaknya Ibu Laneka tahu semuanya nih. Yang paling pas untuk nanggapin masalah cerebral palsy sebenarnya menurut saya adalah Ibu Laneke. Ibu Laneke tuh yang figur satu-satunya di kepala saya kalau udah bicara masalah cerebral palsy. Saya banyak bantu beberapa orang tua, tapi yang the best dalam ingatan saya itu adalah Ibu Laneke lah. Kalau udah contoh bagaimana parahnya kondisi anak dan hasilnya yang sedemikian prima dan luar biasa, itu Ibu Laneke lah. Biarin Ibu yang ngomong. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah kesepian? Saya enggak. Saya bukan yang enggak termasuk di situ, Pak. Bukan saya. Tapi kalau itu jawab dulu, nanti saya mau menjawab pertanyaan yang dari Ibu Irma. Tapi saya udah lama saya enggak tukar pikiran dan ngobrol sama Bu Irma. Dulu saya sering ngobrol lewat Facebook. Suster Terry ya, Pak. Senang akhirnya saya bisa ketemu Bu. Iya, nggak pernah ketemu muka. Iya, kita pernah ketemu muka, iya. Oke, Pak Steve. Silakan yang lain. Iya.
Jadi menurut saya ini bukan soal cerebral palsinya, tapi apakah bapak-bapak atau ibu-ibu di sini pernah merasakan seperti yang Ibu Irma rasakan? Karena bagi saya itu penting, karena sebelum Anda bercerita, saya pernah ngalamin, walaupun saya bukan bicara tentang penyakit, tapi saya pernah mengalami ketika SMA, saya bawa mobil sendirian, waktu itu pulang jam 2 pagi di tol Jagorawi. Tiba-tiba ban mobil saya kempes. Dan sialnya, ban serep saya itu, yang seminggu yang lalu sebenarnya sudah kempes, ya untuk pengganti, saya lupa tambal. Padahal papi saya udah ngasih tahu untuk nambal kan. Gitu. Nah sampai akhirnya di jam 2 pagi itu saya kebingungan, saya ketakutan. Karena tahu sendiri kan, waktu zaman dulu belum ada lampu penerangan seterang sekarang, belum seramai sekarang. Maka saya cuma berusaha minggir. Sampai akhirnya saya cuma berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi sesuatu pada diri saya. Kalau saya dirampok, habis nih mobil, saya udah tinggal kelontang lantung gitu. Nggak lama saya berdoa, tiba-tiba di belakang saya ada mobil. Ada lampu mobil, ya singkat cerita dia keluar, seorang anak muda gondrong bertato. Saat itu apa yang Ibu bayangkan, Bapak bayangkan? Ya selesai deh hidup saya. Saya udah doa, malah Tuhan ngasihnya begini ya kan? Wah udah deh, ini berarti memang Tuhan nggak jawab nih. Gitu, jangan-jangan dia dengar setan nih menurut saya nih kan waktu itu kan. Gitu. Toto dia ketok pintu jendela saya buka dikit aja. Dia nanya, kenapa? Saya bilang, ban mobil kempes. Ganti. Dia bilang gitu. Loh, kok mau ngerampok masih disuruh ganti mobil gitu kan, mikir saya. Saya bilang, ya karena ban serepnya kempes juga. Nah, baru kemudian dia bilang, ya udah kamu turun. Waduh, saat itu saya bilang, ya udah deh, selesai deh Tuhan, kalau memang harus hidup saya berakhir. Dan saat itu saya turun, dan tiba-tiba kemudian dia ajak saya ke belakang mobil, dia cuma bilang gini, mobil kita beda ya. Nah, saya ngeliat kamu ngerokok, dia bilang. Saya nggak bisa bantu kamu, tapi saya temenin kamu sampai mobil derek datang. Bapak Ibu, 2 jam kami ngobrol, ditemani dengan rokok, sambil merokok saya ditemenin. Dari situ, saya belajar satu hal, dan itu membuat saya berjanji. Saya tidak akan pernah meninggalkan siapapun, meskipun saya tidak dapat membantu. Karena bagi saya, kehadiran seseorang itu jauh lebih penting daripada bantuannya. Nah, tadi Ibu Irma dan Ibu Ida bercerita seperti itu, saya teringat bahwa kehadiran itu kadang-kadang jauh lebih penting. Nah, mungkin itu sharing saya, memang tidak ada berhubungan dengan ABK dan sebagainya, tapi saya teringatkan kembali, Bu Irma, bahwa itu membuat saya menjadi kuat sampai hari ini, bahwa kadang-kadang saya hanya perlu mendampingi, kadang-kadang saya perlu ada di sampingnya, walaupun saya nggak tahu saya mesti ngapain. Nah, itu mungkin sharing saya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini punya pengalaman mengalami, menemani, atau bahkan merasa justru ya kesepian. Silakan kalau ada. Boleh saya, Pak Rizal? Saya Ya, Bu Ida, silakan. Jadi sejak yang Irma bilang gitu, semuanya akan berbeda seandainya kamu ada di situ. Sama seperti tadi Pak Rizal bilang. Ada pengalaman, ada teman saya kena kanker lidah. Iya. Dia mau berobatnya ke alternatif tuh ada di BSD. Iya. Di situ saya juga nggak tahu ini mesti gimana. Tuh saya ingat Irma bilang just be there gitu kan. Ya udah. Saya bantu untuk daftarkan antrian, terus pas dia datang, dia tunggu di mobil, saya ikut ke dalam mobil, terus saya bingung, aduh, ini mesti apa, penghiburan apa, kata-kata apa, kembali lagi saya Irma kan bilang, saya nggak butuh kata-kata gitu ya, udah saya tangan dia, udah tuh sama di mobil aja sampai namanya dia dipanggil. Terus dia hanya balik tangan saya, terus dia cuma bilang, "Da, terima kasih ya udah nemenin." Padahal saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak ngucapin apa-apa. Nah itu yang pelajaran pertama juga yang saya dapat tentang itu just be there-nya itu. Makanya waktu Irma bilang, Irma kan akhirnya di BSD dulu sempat kan tinggal di BSD sebelum pindah lagi. Akhirnya dia kan mendirikan, dia dan 4 orang tua mendirikan yang namanya Karis. Karis itu komunitas orang tua yang punya anak-anak kebutuhan khusus di Santa Monica. Tapi dan saya waktu itu
Nah ini yang dia bilang, ingat ya kamu waktu kan janji mau bantu saya. Oh, ini mulai lagi nih, aduh Simon dari Kena lagi. Aku bilang at the wrong time, at the wrong place gitu kan. Apa? Oh iya Gambar, Bu. janji aku bantu apa ya? Bantu ini jadi volunteersnya Karis. Nah disitulah saya masuk ke Karis sebagai volunteers. Terus Irma pindah ke Jakarta, volunteer Irma terus orang tua lain juga mulai pindah, ada yang kan anak-anak besar. Terus Romo Yan yang mendirikan itu meninggal. Vakum. Karis vakum. Saya volunteer, saya kan nggak ada tugas sore, maksudnya paling nggak inilah gitu. Jadi bohong orang bilang pelayanan tuh dengan tulus ikhlas tuh awalnya sih enggak. Iya. Jadi kayak terpaksa, nggak enak karena sungkan atau apa. Jadi saya sih merasa pelayanan nggak mungkin deh kalau langsung wah sini ayo saya bantu. Enggak, kita juga melalui proses gitu. Nah akhirnya vakum. Baru kemarin 2016 setelah surat gembala turun yang tentang yang meminta maaf karena ya kurang memperhatikan, saya tahu dipanggil sama Romo. Terus dia bilang, saya dengar dulu ada namanya Karis, tolong hidupkan kembali. Lah, saya bukan orang tua, Romo. Saya mau menghidupkan Karis kembali, saya nggak tahu harus apa gitu. Saya terus telepon Irma, saya bilang, Mak, masa mau hidupkan kembali nih Karis, kamunya kan di sana, ininya gimana? Ya udah, maksudnya jalanin aja karena ini kebutuhan untuk orang itu. Aduh nggak sanggup, saya bilang saya kalau nggak ada kamu gimana saya mau jalan gitu, saya nggak ada tempat buat itu. Tapi terus ya jalanin aja ya. Akhirnya kita tetap jalanin, benar yang Irma bilang, jebol atap. Saya mau minta untuk komuni pertama anak-anak itu mentok, ya kan? Ya itu. Nah, di sini yang saya bilang komunikasi itu saya selalu sama Irma, karena saya merasa saya ada di pihak awam, di pihak orang tua, ya kan? Saya harus tahu apa yang harus saya lakukan dari sudut pandang orang tua, tapi juga harus ngerti saya tuh takut jalanin ini bukannya berarti saya tuh terus wah dengan gembira, itu enggak, banyak ketakutan yang karena saya nggak ngerti. Dan selalu bilang, Mak, kamu harus ngasih tahu, kalau enggak volunteers ini mereka mau bantu tapi nggak tahu harus apa. Orang tua yang merasa terus terang volunteers tuh banyak yang ngomong ke saya gini, saya takut membuat orang tua tersinggung, saya takut salah ngomong, saya takut ini. Jadi banyak ketakutan ternyata karena mereka tidak tahu. Nah itu adalah tugas para orang tua yang punya anak-anak kebutuhan khusus untuk mengungkapkan apa sebetulnya. Jadi harus dua belah pihak gitu Pak Rizal, nggak bisa hanya satu pihak, dua-duanya kalau nggak akan ketemu. Pernah cerita, dia bawa Armando ke Ragunan. Armando sudah diajarin kalau makan itu ditawarin temennya gitu. Nah, pergilah ke Ragunan kan, makan popcorn Armando dengan caranya dia. Di sana dia ada anak kecil juga lagi nonton. Terus Armando dengan gayanya, nawarin popcorn. Yang kabur siapa? Yang itu. Ya karena anak itu tidak pernah diajarkan untuk nih terima, kalau ada yang nawarin dia meskipun dia berkebutuhan khusus udah ambil, kan enggak, masyarakat tidak diajarkan untuk itu. Jadi saya bilang kamu mau berusaha ngajarin Armando ikutin tata krama, ikut sopan santun untuk bisa diterima di masyarakat, tapi kalau masyarakat nggak ikut diajarin untuk menerima anak-anak, ya nggak bakal, saya bilang nggak bakal ketemu. Masalah cuman satu pihak. Iya. Sedikit inilah sharing dari saya untuk ini. Iya, terima kasih Bu Ida, luar biasa. Ada lagi mungkin yang ingin sharing? Atau jika Anda memang ingin bertanya, silakan
boleh langsung dibuka videonya dan ada mau bertanya. Saya mau menyapa juga yang hadir di sini, ada Suster Elis, ada siapa lagi nih, Mama Cika, ada Bu Yulita, Bu Lani, ada Stefani, apa kabar? Baik. Sinyalnya masih naik turun. Mari Sal. Ya, mulai ke. Iya, sharing sedikit ya. Saya Boleh. sharing sedikit. Saya sih yang dialami oleh Bu Irma waktu itu saya nggak ngalami itu karena kebetulan penerimaan keluarga besar dan teman-teman pada saat itu sangat mendukung saya. Dan yang saya merasa bahwa teman-teman orang-orang yang mendukung saya itu yang luar biasa gitu ya. Nah, di mana waktu saat itu pergi, nah memang benar yang seperti tadi, datang hanya memegang tangan, hanya menemani, itu adalah menjadi penghiburan buat kita sebagai orang tua dari anak kebutuhan khusus. Kita hanya perlu itu sebenarnya. Dan itu saya alami waktu saat saya membawa anak saya itu pergi berobat ke China, di mana saya nggak bisa bahasanya, dan benar-benar saya nekat bisa pergi ke sana, karena pada zaman itu, tahun 92 itu, orang di sana kan juga untuk berbahasa Inggris juga masih kurang. Ya kan? Nah, tapi itu puji Tuhan semua saya sudah diatur jalannya. Sampai di sana saya ada ditemani sama satu orang yang bekas dari Indonesia yang kebetulan kerja di rumah sakit di sana. Disitulah saya merasakan betapa berartinya itu seseorang di dalam hidup kita, gitu ya. Dia datang, dia tinggal di satu apartemen yang 6 lantai dan dia tinggal di atas. Dia udah usia pensiun. Setiap hari dia menemani saya ke rumah sakit untuk pengecekan anak saya. Nah, itu sampai saya pulang ke Indonesia itu semua dia yang atur. Pengobatannya, apa segala macam ya, sampai saya mau makan, apa semua dia yang dampingi. Jadi itu yang kita sebenarnya orang-orang tua harapkan adalah didampingi, maksudnya ada orang sebagai sahabat buat kita. Kita hanya butuh itu, sahabat di mana bisa memberikan kita support. Nah itulah sebenarnya dari kita. Kalau udah ada support itu, otomatis kita akan semangat. Kita akan seperti baterai yang di-charge kembali. Jadi itu sedikit masukan. Dan untuk orang-orang di luar yang sekarang, makanya sekarang gereja ini udah mulai membuka diri dan mulai mengajarkan dengan memberikan berbagai macam seminar tentang anak kebutuhan khusus, supaya orang-orang yang memang di luar tidak memiliki anak kebutuhan khusus, mereka juga bisa mengerti bagaimana kalau ketemu dengan orang tua yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus. Jadi saya rasa itu aja, Pak. Oke, makasih Bu Laneka. Mungkin Pak Hardi atau Bu Tina mau sharing? Saya izin sharing ya. Boleh, Pak Hardi. Mungkin apa yang saya dan mungkin Ibu Ellen rasakan pada waktu Gary belum tidak separah apa yang dialami oleh Ibu Irma. Tapi dari keluarga memang cukup mendapat dukungan. Yang menjadi masalah adalah dari luar, Pak, dari eksternal. Jadi saya ingat sekali ketika di dalam lift di Mall Puri itu Gary sedang berulah, sedang agak sedikit tantrum. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, ih, ini anak kok kayak anak orang gila ya. Itu dengan tenang aja dia
karena di depan orang gila ya. Waduh, saya di situ rasanya mau gimana gitu ya. Ya cuman dalam hati saja sih, nggak tahu ya itu saya apakah saya juga mungkin sebagai manusia juga punya kelemahan juga marah, tapi saya bilang, moga-moga saja lu atau cucu lu atau anak atau siapa lu nggak ada. Tapi itu yang betul-betul apa namanya perasaan yang memang betul-betul wah nggak bisa dirasakan bagaimana. Belum lagi pandangan orang-orang lain yang melihat dulu mungkin autis itu sesuatu hal yang jarang ya. Yang aneh gitu ya Pak ya? Aneh. Itu dan yang tapi lama-lama kami bisa menerima. Tapi yang kedua yang adalah yang kadang-kadang saya juga heran ada orang-orang yang begitu mudah menghakimi. Saya punya anak autis ini karena begini begitu ya, terutama disinggung soal iman gitu ya. Iya. Mohon maaf aja, jadi mungkin ada beberapa teman yang tahu saya punya anak bermasalah, berkebutuhan khusus, datanglah mereka ke rumah ingin mendoakan segala macam. Tidak beragama ya. Tapi setelah mereka tahu saya masuk Katolik, saya langsung dibilang, lu sih masuk Katolik, lu sih nyembah patung, makanya anak lu autis. Waduh, Pak, saya sampai bilang, ini kok jadi begini ceritanya kan? Akhirnya, saya bilang, lah, apa lu pikir orang-orang yang bukan non Katolik atau katakanlah yang Protestan itu nggak punya anak autis? Banyak. Saya bilang, kalau mau, ayo saya kenalin, saya bilang gitu loh. Nah ini salah satu yang memang harus ya menghadapi apa hal seperti begini, dan ya kita harus tetap kuat di dalam iman bahwa ya kalaupun orang-orang yang tidak mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus, janganlah mudah menghakimi dengan cara-cara seperti begitu gitu loh. Yeah. Dan yang ketiga, saya juga mengalami hal-hal yang luar biasa dalam pendampingan ya, seperti yang mungkin Pak Rizal alami atau mungkin teman-teman yang alami, bahwa saya kan sekarang ini bergabung di satu forum komunikasi orang tua anak spesial Indonesia di Forkasi. Nah, memang kami semua pengurusnya adalah orang-orang tua yang memang punya anak bermasalah berkebutuhan khusus. Dan ya baru-baru ini juga kami mendapatkan satu apa ya bantuan dari teman saya yang membantu kami untuk caranya untuk supaya anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya memang autis ini tidak dibully oleh masyarakat. Masyarakat, iya. Ya. Dan kami sebenarnya sudah merencanakan suatu acara yang cukup lumayan besar waktu itu tanggal 28 Maret untuk mengundang sekitar 200 anak SMA untuk memberikan penjelasan tentang autis dan menampilkan beberapa anak-anak juga yang memang autis gitu ya. Tapi sayang terkendala masalah pandemi COVID ini nggak jadi. Padahal kami sudah siapkan sekitar 200 kaos untuk dengan tema autism is not a joke gitu ya. Iya. Ya akhirnya dengan pendampingan teman-teman ya kaos itu kita usaha menjadi satu donasi juga untuk Forkasi ya. Itulah yang saya pikir ya ada satu sisi ada sesuatu yang kurang baik, tapi di satu sisi lagi juga kita malah mendapatkan donasi gitu. Jadi artinya segala sesuatu yang kita punya niat baik, saya kira mungkin Tuhan pasti juga akan membuka jalan gitu. Saya kira itu aja Pak. Iya. Terima kasih Pak Hardi. Bu Tina, udah lama nggak dengar suara Bu Tina nih. Ya, selamat siang Pak Rizal dan semuanya. Selamat siang Bu. Ya, menanggapi dari Bu Irma mengenai masalah sepi ya, walaupun di sekitar kita banyak teman-teman. Saya bisa ngerasain sih Pak, karena ini kan sesuatu yang kita yang harus menanggulangi dari dalam sendiri untuk bisa mulai bangkit. Apalagi pada saat-saat dimana awal-awal diagnosa, rasanya kayak kita tuh nggak tahu mesti ngapain, tiba-tiba teman-teman menjauh karena pada saat itu mereka kebanyakan berpendapat wah jangan ini nular, biasanya gitu. Iya. Pada saat saya kecil, Evan kecil 20 tahun lalu itu kan informasi juga nggak banyak. Iya. Jadi kita juga merasa ya memang harus pertama seperti Irma bilang
harus menerima dulu keadaan ini. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Dari kita betulin kita sendiri, baru kita bisa menata hidup kita, gitu. Orang-orang di sekitar kita yang memang mereka peduli dengan kita, memang pada saat pertama mungkin juga mereka bertanya-tanya, ini gimana gitu, kita mesti bersikap. Tapi lama-lama mereka juga bisa melihat bahwa dukungan mereka itu sangat diperlukan. Nggak harus ngomong, nggak harus atau gimana. Di situ aja dengerin cerita kita aja, atau cuma duduk di situ aja rasanya sudah bantu banyak sekali. Gitu. Iya, betul. Mungkin cuma melihat cara kita sedang menterapi anak, atau cara kita sedang berkomunikasi dengan anak, itu juga rasanya kehadiran orang-orang terdekat kita sangat membantu. Gitu. Iya. Ini sebagai apa yang saya alami pada awal-awal dulu terapi anak juga sama sih Pak. Memang harus dari kita dulu yang bisa memerangi diri kita sendiri dulu. Kita berhasil, baru kita bisa keluar mulai perlahan-lahan menyusun apa yang mesti kita lakukan berikutnya gitu. Iya, betul. Dan memang nggak mudah ya Bu ya. Ketika berjuang untuk melawan diri sendiri itu nggak mudah ya. Ya, itu yang sebetulnya salah satu tantangan yang terberat Pak pada saat awal-awal kita mengetahui bahwa kondisi anak kita seperti ini. Belum lagi kita punya pikiran, waduh nanti gimana nih orang-orang. Pada saat itu kan pasti kan kita kan ada ketakutan segala macam kan Pak. Ini anak kita, orang-orang sekitar kita ntar ngeliatnya gimana. Padahal sebetulnya setelah kita menjalani terapi, orang-orang ini sebetulnya yang perlu dikasihani karena mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu loh. Yang melihat anak, ya gitu. Gitu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bu Tina. Ira, ini begitu banyak pandangan miring masyarakat melihat anak-anak berkebutuhan khusus dengan sebelah mata atau karena mereka juga nggak tahu, sungkan. Ini penyebabnya gara-gara apa ya Ira ya? Kalau menurut Ira sendiri, pengamatan Ira. Ya, kalau menurut saya sih karena kekurang pahaman atau kurang tahu dan nggak mau tahu. Yang membuat orang jadi seolah-olah tidak peduli. Dan dari apa yang tadi diceritakan oleh Bu Irma, kemudian Pak Hardi, Bu Laneke, buat saya pun akhirnya belajar bahwa ketika kita, misalnya nih, kita memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus atau di lingkungan kita ada kebutuhan khusus, saya setuju untuk kita tidak menghakimi mereka. Artinya kita tidak perlu mencari ini dosanya siapa, dosanya anaknya, atau salahnya orang tua, bukan seperti itu. Tetapi justru kita belajar bahwa bukan anak tersebut, bukan dosa orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar yang ingin dinyatakan dalam diri anak tersebut dan keluarganya. Itu yang kita harus sebagai orang awam untuk belajar bahwa mengatakan bahwa ini dosa atau tidak itu bukan haknya kita sebagai manusia. Tetapi kita lakukan bagian kita sebagai orang awam bahwa please, tolong jangan menghakimi mereka. Yuk, kita lebih berempati pada mereka. Siapa sih di dunia ini orang tua yang ketika misalnya ibu sedang mengandung berharap, Tuhan berikan aku anak yang berkebutuhan khusus? Nggak ada. Semua ketika berdoa pasti berharap Tuhan berikan aku anak yang sehat, yang sempurna. Tetapi ketika hal itu terjadi di dalam keluarga kita atau di lingkungan sekitar kita, please jangan menghakimi mereka, mencari dosanya siapa, tetapi justru kita percaya bahwa ada pekerjaan besar Tuhan yang ingin dinyatakan. Itu yang kita harus pegang. Dan dari pengalaman-pengalaman sharing tadi Bu Irma, kemudian Bu Laneke, Bu Ida, dan sebagainya, ini semakin meneguhkan kita sebagai awam bahwa ternyata mereka ada kok di sekeliling kita, dan akhirnya kita tahu bahwa kehadiran kita pun sangat berarti buat mereka. Tidak perlu dengan kata-kata, tidak perlu dengan kita yang seolah iba, enggak, tapi kehadiran kita itu meneguhkan mereka. Dan buat saya ada satu poin lagi yang penting, yang tadi saya juga belajar di Bu Laneke, bahwa justru ketika kita memiliki anak, memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus, itu kita menjadi belajar untuk tidak bergantung pada manusia, tetapi bergantung pada Tuhan. Tadi Pak Ardi juga cerita sisi spiritualitas itu menjadi sesuatu poin yang penting gitu. Akhirnya itu membuat kita semakin dekat pada iya ya Tuhan, saya bergantung sama Tuhan, saya lakukan bagian saya sebagai orang tua, sebagai manusia, tapi Tuhan kerjakan yang bagiannya Tuhan gitu. Jadi kayak tadi
kisah bahwa kayak tadi Pak Rizal pun cerita bahwa ketika sudah berdoa ternyata Tuhan kirimkan orang-orang yang kadang itu nggak kita kenal. Tuhan kirimkan malaikat-malaikat penjaga yang kadang kita nggak ngerti ini siapa, tiba-tiba bahkan kita ada rasa curiga, waduh ini jangan-jangan orang ini punya maksud apa ya kok deket-deket ke kita gitu. Tapi justru Tuhan kirimkan orang-orang yang akan membantu kita, yang akan menguatkan kita. Jadi buat saya ini poin yang penting, kita sebagai awam, yuk kita mencoba untuk lebih berempati, kita mau belajar sebenarnya apa sih anak Tuhan khusus ini gitu. Mereka nggak nular kok, mereka bukan untuk dijauhi, tapi justru kita rangkul. Karena begini, Pak Rizal, saya juga tertarik dengan apa yang tadi disampaikan dari beberapa orang tua, dan saya bersyukur sekarang gereja sudah mulai terbuka. Misa untuk anak berkebutuhan khusus itu sekarang sudah mulai banyak, tidak hanya di Jakarta, di Semarang, di kota-kota besar lainnya pun itu sudah mulai banyak. Yeah. Bahkan mereka ketika mau baptis, mau komuni itu juga difasilitasi khusus ini. Jadi buat saya ini sesuatu yang menggembirakan gitu. Dan kita menyadari bahwa mereka ada di sekeliling kita. Jangan sampai begini. Saya waktu itu punya teman yang dia punya anak autis, pinter main keyboard. Kemudian orang tuanya dengan pede karena dia merasa bahwa anak saya mampu, anak saya meskipun autis tapi dia mampu bermain keyboard dengan baik. Dia tahu lagu-lagu rohani. Kemudian dia datang ke gereja, dia menyampaikan, boleh nggak kalau Dewan Parokinya, boleh nggak anak saya melayani? Anak saya melayani di gereja, dia mengiringi satu lagu saja untuk mengiringi kor. Anak ini tahu gitu, tapi ketika itu ya itu tadi karena tidak paham dan nggak mau tahu, nggak peduli, nggak mau belajar, itu akhirnya nanti kalau dia terus tiba-tiba marah gimana? Kalau dia tantrum gimana? Akhirnya sampai ini si ibu ini meskipun sudah meyakinkan bahwa anaknya ini sudah terkondisikan dengan baik, tetapi tetap ditolak di lingkungan gereja tersebut. Akhirnya mohon maaf pindah ke gereja yang lain, dan di gereja tersebut anak ini diterima dengan baik. Nah ini kan sesuatu yang sangat disayangkan bahwa Tuhan Yesus pun datang bukan untuk orang yang katakanlah dalam tanda petik baik-baik saja, tetapi justru dalam kelemahan-kelemahan itu Tuhan mau hadir. Nah buat saya ini kita sama-sama belajar. Saya sepakat tadi Bu Ida juga menyampaikan ternyata tidak hanya Bu Irma saja orang tua yang memiliki anak Tuhan khusus untuk mau belajar, tapi lingkungan keluarga, eksternal, mungkin tetangga, ketika kita melihat ada tetangga kita yang memiliki anak ABK, yuk kita lebih aware, kita lebih terbuka, dan jangan sampailah tadi seperti yang dialami Pak Hardi, misalnya kita lagi jalan-jalan di mall, lihat anak ABK, terus memandang sinis, apalagi sampai mengucapkan kata-kata, gue ini anak nih gila, dan aduh itu sangat menyakitkan. Saya saja yang tidak punya anak, kayak tadi dia alami Pak Hardi, saya yang berkecimpung dengan anak Tuhan khusus, ketika ada orang yang seperti itu aja rasanya hati saya teriris-iris itu. Apalagi orang tua yang mendengar dan melihat diperlakukan seperti itu, yuk kita lebih berempati gitu. Nah, Ira, banyak orang masyarakat memandang iba dengan anak-anak atau orang-orang dalam situasi tersebut. Nah, kamu sendiri punya sekolah inklusi di mana campuran, ada anak normal dan ada anak berkebutuhan khusus, betul ya? Nah, bagaimana mengajarkan orang tua maupun anak-anak yang normal ini tidak melihat kepada mereka itu sebagai penglihatan yang iba, tapi melihat sebagai manusia yang, ya kalau Stefani bilang tadi, respect, mampu menghargai orang tersebut apa adanya. Bagaimana cara mendidik anak-anak maupun orang tua di sekolah talenta kamu? Ya, jujur ya Pak Rizal, lebih mudah ngajari anak-anak daripada orang tuanya. Anak-anak itu begitu polos, begitu mudah untuk kita ajari. Mereka dengan first impression ketika melihat gurunya, kok ketika ada anak temannya berkebutuhan khusus kok ya menganggapnya sesuatu yang biasa aja. Ngobrol, ngajari ya biasa aja, nggak seperti sesuatu yang terlalu istimewa banget sampai harus dilayani seperti apa, enggak gitu. Dan anak-anak belajar dari situ gitu. Nah justru yang lebih sulit adalah ketika mengedukasi orang tuanya. Karena orang tua itu dalam pikirannya sudah banyak persepsi, mereka mungkin juga sudah punya pengalaman yang itu akan menyulitkan kita ketika mengedukasi mereka. Dari pengalaman saya mengelola talenta itu, ketika orang tua awal itu ingin memasukkan anaknya sekolah di kami selalu menyampaikan bahwa sekolah kami ini adalah sekolah inklusi. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget ketika misalnya satu kelas akan ketemu dengan anak-anak Ibu akan bertemu dengan temannya yang misalnya
autis atau mungkin yang hiperaktif, mungkin mereka bingung autis, hiperaktif, cerebral palsy kayak gimana. Saya sampaikan nanti ada teman yang masih suka lari-lari ke sana kemari, atau mungkin nggak sengaja dia nabrak anak ibu sampai misalnya terluka gitu. Sudah yang misalnya yang hal-hal buruk-buruk itu yang kemungkinan terjadi itu sudah disampaikan di awal. Nah terus nanti kan orang, wah nanti gimana anak saya dan sebagainya. Nah akhirnya itu kesempatan untuk saya masuk dan mulai mengedukasi bahwa ibu bersyukur ibu ketika memiliki anak yang ya kita anggap itu sempurna menurut ibu, tetapi ibu menyadari nggak bahwa di sekeliling kita ini ada anak-anak yang mereka juga butuh layanan pendidikan yang layak. Tetapi kan tidak semua sekolah mau dan mampu memfasilitasi itu. Nah itu yang mulai akhirnya saya masukkan untuk mengedukasi orang tua bahwa mau menerima di sekeliling mereka, di sekeliling anak-anak mereka ada teman-teman lain yang mereka juga pengen loh sekolah seperti yang lain dan mereka juga punya hak yang sama dengan anak-anak kita. Itu sih yang menurut saya poin pentingnya harus ditanamkan ke orang tua. Kalau ke anak mah gampang. Anak-anak itu diajari dan mereka tuh luar biasa loh. Di tempat saya 2 lantai kan begitu, kalau misalnya mau naik ke atas kan mereka tahu. Kalau mau naik berarti tangan kanan pegangan teralis besinya ya. Dan itu jalan harus satu-satu dan anak itu mudah itu diajari. Mereka nggak ada tuh di murid kami ada yang cerebral palsy yang jalannya naik tangga tuh masih tertatih-tatih, tetapi tidak ada tuh teman yang cepet ayo dorong nggak ada. Karena itu tadi ngajari anak itu buat saya lebih sebenarnya menantang, tetapi sebenarnya lebih mudah daripada ngajari orang tuanya. Tapi ini juga tantangan juga ngajari orang tua, mengedukasi orang tua untuk mau menerima bahwa di sekeliling mereka itu ada anak-anak yang mereka juga punya hak yang sama dengan anak mereka. Nah, ini orang tua yang ada di sini nih, Ira, ini orang-orang tua yang udah berpengalaman nih. Seharusnya mereka yang harus melakukan campaign nih. Setuju. Mereka nih yang harus campaign karena mereka sudah ahli, sudah expert bagaimana untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya. Bagaimana tanggapannya? Pak Rizal, saya sharing ya. Iya Bu Irma, silakan. Waktu Armando saya bawa ke mall segala macam, dulu itu kalau diliatin saya suka marah gitu. Iya. Gitu. Tapi terus ya saya pikir ya itu juga nggak ada gunanya gitu, saya marah juga orangnya cuek. Jadi kalau sekarang waktu itu sejak itu Armando ke mall ada yang ngeliatin gitu, terus saya bilang ke Armando, Armando tuh tante itu. Saya datang sama Armando, terus saya bilang, Armando salaman sama tante itu. Dia ragu-ragu, tapi mau nggak mau kan gitu. Nah, pas nyemput tangan aja, saya bilang, oke, itu edukasi, ya kan? Jadi, nah kadang-kadang saya di mall itu ketemu 2 peristiwa yang saling bertolak belakang. Ada Armando tuh kan suka bawa CD, dia suka kasih lihat gitu untuk komunikasi dia bahwa nih loh CD Armando, saya suka nonton ini gitu loh. Orang dia suka nyodorin CD gitu loh untuk memulai sebuah komunikasi gitu. Kaget gitu loh. Ada pas ketemu anak, dia jerit-jerit nangis gitu. Ya udah, udah nggak usah, jangan dipaksa gitu. Ada. Ini benar-benar saya juga kadang-kadang kaget juga ya lihat reaksi masyarakat. Ada ibu yang pas saat itu terus bilang, tuh gara-gara ibu anak saya tuh kelihatan jelek. Jadi dia nyalain saya bahwa anaknya itu bersikap seperti itu gitu loh. Tapi terus ketemu lagi satu orang ibu, anaknya nangis juga. Pas udah ibu nggak apa-apa, saya bilang jangan dipaksa anak-anak seperti ini. Dia ngejar saya ke lift. Terus dia bilang, Bu, maaf, itu nama anaknya siapa? Saya bilang Armando. Oh ya Bu, maaf ya, nanti saya mau ajarin anak saya. Jadi itu ada 2 peristiwa saling bertolak. Jadi tetap saya bilang ya bagaimanapun kita harus menghadapi hal-hal yang jelek, tapi juga nggak ada banyak hal-hal baik juga yang bisa kita dapati juga gitu loh di masyarakat. Ya memang betul harus kita orang tua yang mengedukasi gitu. Nah masalahnya yang itu saya bilang kita perlu dukungan eksternal, tapi sering salahnya adalah kayak kita mengharapkan dukungan eksternal itu dengan berpikiran bahwa itu akan menghilangkan segala keruwetan kita atau segala macam gitu.
Jadi kita kecewa dengan dukungan eksternal itu karena harapannya adalah itu menghilangkan semua yang kita nggak mau gitu kan. Padahal kalau kita punya mindset mencari dukungan eksternal itu dengan mindset bahwa bagaimana sih dukungan ini bisa menguatkan saya, itu pasti akan beda. Jadi kayak contohnya gini, ada parent support sekarang udah mulai banyak ya. Kayak Waneke kan juga ada tuh apa Lovely Hair, terus ada Karis, ada apa. Cuman sayangnya banyak orang tua itu yang menganggap bahwa mereka mengharapkan dukungan support itu adalah babysitter. Ya. Harapan bisa nitipin anak lah istilahnya ke sana, gue enak-enak atau masalah gue selesai gitu loh. Padahal bukan itu. Tujuannya parent support adalah bagaimana kita bisa bantu orang tua itu menjadi lebih kuat. Orang tua menjadi mandiri. Contoh paling simpel deh. Saya waktu itu ikut kelompok, bukan kelompok, sekolah Rawinala, itu Rawinala Tunaganda for the Blind. Saya kenal sama kepala sekolahnya dan kita suka diskusi tentang masalah ya disabilitas gitu ya. Jadi terus diajak ikut, mau nggak kita lagi mau pergi ke Jawa Tengah gitu. Nah Armando tuh satu-satunya di kursi roda. Saya bilang, nah ini gimana? Gak apa-apa, nanti saya siapin 2 guru yang untuk bantu nanti angkat-angkat. Jadi itulah, saya bisa pergi ajak Armando ke Prambanan, ke Jogja, segala macam. Itu karena saya dapat dukungan dari mereka. Nggak mungkin saya bisa pergi sendiri gitu ke Jogja atau ke Candi Prambanan gitu misalnya. Naik kereta aja saya mesti bayar porter. Dianggap barang itu Armando gitu loh. Ya, tapi maksudnya dukungan-dukungan eksternal itu bisa membantu kita. Setelah saya bisa pergi bawa Armando ke Jawa Tengah itu sampai seminggu. Itu kan saya semakin pede. Saya merasa bahwa saya bisa ngeliat, Armando ternyata nggak separah itu ya. Maksudnya dengan situasi yang sangat berbeda itu saya bisa ngeliat, potensi Armando ternyata ada di sini, kekurangannya ada di sini. Jadi saya malah jadi pede. Jadi setelah pulang dari Jawa Tengah saya malah jadi berani gitu bawa Armando. Kok ke mall doang mah gampang, lu seminggu udah ke Jawa Tengah gitu ya kan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh dukungan eksternal. Jadi bukannya mengambil alih segala macam keruwetan kita atau apa, tapi kita bisa istirahat dalam arti kita bisa mencari manfaat di dukungan itu. Kemarin kita juga pernah dengan Karis bikin yang itu nonton bareng bersama. Nah nggak mungkin itu saya bisa pernah ngajak Armando nonton di bioskop. Kan? Kalau bukan dari komunitas. Jadi satu ruangan itu untuk komunitas, mereka yang berkebutuhan khusus nonton bareng. Brok, lo mau ada yang teriak-teriak, mau yang ada apa. Pengalaman itu membuat orang tua jadi, pengalaman baru. Iya. Yang lucu, ada cerita-cerita setelah pertama kali orang tua, aduh mana bisa ya anak gua nonton gitu ya. Ini ternyata bisa. Terus sama temennya mereka berdua. Pergi nonton bareng berdua tuh, 2 keluarga. Nah, itu kan yang maksudnya yang bisa diberikan oleh dukungan eksternal itu gitu loh. Jadi kita juga kadang-kadang milih temen gini, saya bilang waktu itu saya bikin safety net istilah saya untuk mencari dukungan luar itu juga dulu saya salah. Saya mikir ini nggak ada yang bantuin gitu tuh. Tapi kita lupa yang bantuin kan harus comfortable. Iya. Yeah. Jadi kayaknya gini contoh. Waktu saya punya masalah tentang edukasi gitu, saya nyari kemana teman gini segala macam. Nah, ternyata beda. Kalau saya pas lagi ada masalah Armando susah makan, teman saya itu yang suka masak, dia tiba-tiba ngirim resep, ngirim masakan. Ini mungkin Armando bisa ini. Tapi nggak mungkin saya untuk ngajakin teman saya yang suka makan itu, tolong dong, bantuin dong, cariin sekolah buat Armando. Itu bukan bidangnya gitu loh. Jadi jangan sampai salah bahwa dukungan eksternal itu tidak ada, tapi sebenarnya kita yang maksudnya salah menata. Berharap, ya. Ya kan? Jadi kalau pas teman yang suka edukasi, saya bisa diskusi dengan mereka tentang anak berkebutuhan khusus gitu ya kan. Ini gimana? Sekarang saya bisa misalnya bisa diskusi sama Bu Ira kan tentang anak berkebutuhan sekolah gimana. Tapi terus saya misalnya nanya ke Bu Ira, Bu Ira itu gimana ya cara jahit kalau untuk anak-anak
ngajarin anak-anak menjahit gitu gimana, yang belum tentu juga Bu Ira ngerti gitu kan. Iya. Itu saya bisa langsung bilang, nggak ada dukungan, Bu Ira nggak dukung saya. Lah ya salah kan dukungannya gitu loh. Iya. Jadi kita harus pintar juga untuk mencari atau meletakkan dukungan-dukungan yang kita butuhkan itu gitu. Jadi sebetulnya out there mungkin banyak, cuman kita ya yang mesti juga, ya itu balik lagi dari diri kita sendiri yang sebetulnya harus reach out gitu. Kita nggak bisa cuma nunggu gitu aja. Ya, betul, setuju. Gimana Pak Steve? Kalau disuruh jahit bisa Pak? Nanti saya minta tolong Pak Steve aja Pak Steve. Saya boleh cerita dari sisi yang berbeda. Jadi kalau yang saya rasakan mungkin 20 tahun yang lalu, waktu itu informasi belum banyak. Yang saya rasakan waktu anak saya kecil, waktu kita nerima anak kita berkebutuhan khusus, anak kita otis, yang pasti yang goncang itu adalah iman kita, krisis kepercayaan. Dan di sana kita banyak mengharap orang luar gitu. Nah, di sini ada satu pengalaman yang saya rasakan, yang saya pelajari, dan ini pengalaman yang mungkin bermanfaat buat para orang tua yang anaknya baru masih kecil. Yang pertama adalah bahwa kalau orang bertanya, itu anak kita kenapa sih begitu? Dari pengalaman saya, yang paling banyak, ada 3 golongan jawabannya. Saya ngelompokin yang pertama, itu pertanyaan itu nggak berarti bahwa dia care. Yang mayoritas adalah dia pengen tahu, ini anak, ini apa ya, kenapa bisa begini gitu. Hanya curiosity aja. Ini yang mungkin sekitar proporsinya cukup besar, tapi nggak sebesar orang yang bertanya untuk memproteksi, saya mesti tahu nih supaya anak saya kelakuannya nggak seperti ini. Nah, itu penanya kedua. Tapi penanya yang terakhir, yang peduli sama kita, itu minoritas loh Pak. Jadinya saya mau memberitahu ke Bapak Ibu dan orang yang kita nanya berdasarkan keinginan untuk bantu, untuk cari tahu bagaimana dia bisa membantu, itu minoritas. Nggak sampai 10% gitu. Dan itu satu pengalaman yang pahit kan. Kita lihat orang lain, kita berharap banyak dikala kita mengalami krisis kepercayaan, di mana kita lagi butuh orang, di mana saat itu gereja pada saat itu juga kurang peduli karena ketidaktahuannya. Nah, pada kala seperti itu, pada masa seperti itu, orang bertanya. Dan ini bertanya itu bukan karena dia sayang sama anak kita atau dia peduli. Hanya pengen tahu aja. Hanya pengen supaya anaknya nggak seperti itu gitu. Salah apa dia tanya. Nah, hal itu yang menyebabkan saya memutuskan sebuah 4 tahun saya nggak mau. Kalau saya dapat pertanyaan anak saya kenapa, saya akan tanya dulu. Kenapa Bapak tanya? Anak saya biasa ya ngalamin kayak gini, tapi saya nggak akan spirited, nggak akan berapi-api menjelaskan ini loh anak saya otis. Terus begitu ada otis ditanya lagi, otis itu apa? Jadi mendalam saya akan banyak buang waktu ke sesuatu yang sebenarnya orang tersebut juga kurang peduli gitu. Nah itu kan satu hal yang satu realitas yang merupakan ironi. Kita berhadapan dengan kenyataan seperti itu. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Yang pertama adalah kita memahami bahwa Tuhan itu menitipkan anak-anaknya pada kita. Artinya ibu, terutama ibu, harus memegang peranan penting untuk mengetahui anak kita butuh apa dan kita perlu apa. Nah, setelah kita tahu, kita baru melangkah ke tahap berikutnya. Nanyanya ke siapa? Tapi itu juga saya teringat ada pertanyaan tadi dari Ibu Irma mungkin atau dari Ibu Ira, bahwa apa sih bedanya nanya ke kita bahwa kita bukanlah sebagai dokter, kita harus berperilaku sebagai ibu bukan sebagai dokter. Nah, saya mau memberi catatan tuh begini loh. Ada 3 perbedaan. Yang pertama, kalau kita berperilaku sebagai dokter ya udah sebatas kita bayar. Kalau tengah malam kita kerja, kita nggak mau lagi. Kalau kita berperilaku sebagai ibu, anak kita sakit, jam 10 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, kita harus bangun. Kita harus berjuang gitu. Nggak ada backup lagi. Kita sebagai orang tua harus siap
sebagai benteng terakhir, kita runtuh, anak kita runtuh. Itu bedanya. Dan yang kedua yang saya ingin memberi catatan adalah seringkali banyak orang tua yang saya temui itu sangat bergantung pada dokter. Jadi seolah mereka itu udah kehilangan insting sebagai ibu. Kalau saya tanya anaknya ibu, permasalahannya di mana? Atau saya bertanya yang paling mendasar, saya selalu bertanya. Kalau dia datang ke saya, anak saya berkebutuhan khusus, saya nanya, pertanyaan yang saya paling dasar adalah, Apgarnya anak ibu berapa? Nah, yang ibu yang nggak akan akrab, yang nggak cukup akrab dengan anaknya, dia akan bertanya, Apgar itu apa ya Pak? Gitu pertanyaannya. Kalau kita tanya, waktu dia lahir, dia nangis atau ditepuk dulu baru nangis. Apa ya? Nggak tahu. Nah, itu pertanda kita sebagai orang tuanya. Itu kita harus paling tahu. Dan nggak ada cerita orang lain lebih tahu. Kita tanya, makan obatnya apa ya? Sebentar ya, saya tanya mbaknya dulu. Nah, itu udah parah. Mbak, kita dikasih masih makan suplemen apa aja? Udah nanya begitu ke mbaknya. Ini kan pertanda bahwa orang tua ini nggak menjadi harapan Tuhan. Tuhan menitipkan bukan pada mbaknya, bukan pada pembantunya, bukan pada babysitternya, bukan pula pada dokter. Yeah. Dokter hanya sebatas jam operasi atau ditelepon di luar boleh. Tapi kalau coba telepon jam 2 malam, dokternya akan ngamuk. Kalau kita nggak ada pilihan sebagai orang tua. Nah gitu loh. Jadi hal itu membuat satu pelajaran yang bisa dipetik bersama, bahwa kita harus menjadi orang yang paling tahu mengenai kondisi anak kita. Nggak perlu tahu in detail, tapi paling nggak kalau ditanya orang, siapa anak kita, kita tahu. Apa permasalahan anak kita tahu. Anak kita butuh apa, ini kita pun harus, kita yang paling tahu. Jangan sampai kita nanya dokter, apalagi nanya penjual suplemen, anak kita butuh apa, itu nggak pernah benar. Karena walaupun dia sayang sama anak kita, dia lebih sayang sama anak dia sendiri dan kalau dia berhasil jualan kan dia bisa dapetin uangnya, tapi interestnya udah bisa berbaur. Kita nggak terlalu jelas dia mau nolong kita apa mau nolong anaknya. Ketahui pasti bahwa anak kita butuh apa. Itu harus datang dari orang tua. Dan saya ngeliat beberapa orang tua tangguh seperti Ibu Irma, seperti Ibu Langneke, dan banyak ibu-ibu lain yang luar biasa gitu, yang nggak menggantungkan pada mbaknya, pada babysitternya, pada dokternya. Ada saya juga ngalamin pada supirnya, pada gurunya. Ini menjadi sesuatu yang keliru dan harus dihindari gitu. Untungnya sekarang, jadi kita kumpulnya di mana ceritanya? Seperti sekarang ini gereja udah ambil posisi yang bagus. Kita punya parent support group. Kita bisa bicara dengan sesama orang tua dalam naungan, dalam payung yang sama. Nah, bahkan sekarang di tempat saya, di Maria Bunda Segala Bangsa, kita bahkan bisa mengaktifkan OMK Orang Muda Katoliknya untuk membantu gitu. Itu fasilitas yang zaman dulu nggak pernah ada. Tapi sekarang ini kan gereja udah sedemikian maju. Mari kita sama-sama bantu. Jadi ya Pak Rizal ya. Ya. Bapak Makasih Pak Steve. Luar biasa ini. Ini gara-gara Pak Steve ngomong di otak saya ada ide-ide nih muncul nih. Tapi nantilah kita bahas. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau komentar. Waduh, Armando sudah selesai tuh main gamesnya. Tahu aja dia, udah ini. Bu Langneke tadi mau sharing katanya? Oh ya. Saya sharing bagaimana gereja kami mengedukasi orang luar itu untuk bisa belajar menerima anak kebutuhan khusus. Jadi kami setiap tahun itu Lovely Hands mengadakan gathering dan outing. Jadi di gathering itu kami memberikan kesempatan bergantian untuk misalnya tahun ini kami adakan itu yang bertugas adalah mudika daripada gereja kami. Jadi pada saat gathering itu, yang bertugas mendampingi
anak-anak dan keluarganya itu adalah si Mudika. Kami hanya memberikan arahan ke mereka, anak-anak ini seperti ini. Dan mereka kami tugaskan untuk memegang satu keluarga daripada anak-anak itu. Jadi hari itu mereka menjadi orang tua dari anak-anak itu, merasakan bagaimana menjadi orang tua daripada anak tersebut atau adik atau kakak gitu ya. Dan kemudian nanti tahun berikutnya lagi kami beri kesempatan untuk para lansia. Kemudian bagi kategori yang lain gitu ya. Nah, jadi kami berharapan bahwa semua kategorial yang ada di gereja itu mereka sudah pernah berhadapan dan mengalami bersama-sama dengan anak-anak ini. Nah, kemudian untuk orang luar, kami biasanya ada outing setiap tahun sekali. Itu kami bawa ke Ancol, kami bawa ke mana-mana gitu ya, ke Sentul. Itu dengan harapan kami pergi di mana bertemu dengan orang anak-anak atau orang-orang luar yang anak-anak biasa gitu ya. Dengan harapan kami mereka tuh melihat anak-anak seperti ini, mereka nantinya tidak akan merasa ini aneh asing gitu loh. Ya kan? Jadi karena kita udah belajar untuk memberikan mereka ruang, karena kami berpendapat anak-anak ini punya hak yang sama di dalam masyarakat. Jadi mereka juga berhak untuk menikmati taman-taman hiburan atau apapun yang ada di luar. Dan kadang-kadang kan mereka orang mungkin berpikir ini hal yang tidak mungkin kami lakukan. Tetapi justru dengan kepercayaan kami seperti ini, keyakinan kami itu bisa terjadi semuanya. Pernah kami bawa anak-anak kami itu hiking di Sentul dengan bantuan dari Sensory Lab. Itu Sensory Lab, mereka memberikan support ke kami, semua disediakan free untuk kami. Jadi anak-anak ini, dan itu menjadi pertentangan oleh beberapa orang. Kadang mereka mengatakan seperti ini, mana mungkin kamu bisa membawa mereka, anak-anak ini. Nah, saya bilang, kenapa kita tidak mencoba? Kadang-kadang keterbatasan itu ada di kita sendiri, bukan di anak itu. Akhirnya kami mencoba, dan kami pergi dengan mereka, kami naik gunung, kami turun ke sungai, dan anak-anak itu berendam sampai ke sungai, sampai di dada, dan dalam keadaan hujan. Nah, setelah selesai, itu orang tua anak itu datang ke saya dan ngomong, Bu, ternyata kami orang tua yang selama ini yang tidak mampu. Sebenarnya anak-anak kami itu mampu, tetapi kami yang membatasi mereka, gitu loh. Nah, inilah yang keyakinan-keyakinan dari kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua, itu akan membawa semangat buat anak-anak ini. Dan yang tidak mungkin, itu bisa jadi mungkin untuk mereka, kalau kita mau. Nah, jadi edukasi-edukasi seperti ini yang sudah kami lakukan, dan kami orang tua sekarang udah mulai bilang, Bu, kami udah bisa membawa anak-anak kami ke mall atau ke taman-taman bermain dengan mengangkat kepala sekarang. Kalau dulu kami menunduk dan malu, tetapi sekarang kami ternyata sudah bisa berani menampilkan diri, karena ternyata anak-anak kami juga sebenarnya punya hak dan mampu untuk melakukan itu. Nah, itulah sedikit sharing aja, Pak. Ya, terima kasih Bu Nanaka. Itu setidaknya edukasi di saat-saat kita offline ya Bu ya, masih dapat ketemu ya Bu ya. Nah, ini nanti kayaknya kita mesti bikin bagaimana kita mengedukasi juga di masa-masa online seperti ini. Kayaknya salah satunya acara ini ya, tapi ini tiba-tiba di otak saya mengalir nih banyak ide nih. Nanti kita bisa wujudkan Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum nggak terasa? Pak Syam, apa kabar Pak Syam? Baik, thank you. Pak Syam ini selalu konsisten dengan penampilan, luar biasa. Oh, beda, ada topinya kan beda-beda. Tuh, diambil lagi. Nah, yang ini belum pernah saya lihat. Cuman baju Papua nggak pernah pakai.
Jangan, Pak. Nanti koteknya kelihatan lagi. Pak Syam, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, semua udah sakti. Nah, ada lagi. Semuanya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Hardi, terima kasih. Ya, Bu Justina, mau mengatakan sesuatu? Ya, menurut saya memang kita sebagai orang tua itu Tuhan sudah memberikan Kira-kira gitu, apa? Pak. Terima kasih. Ya, Ya. titipan anak spesial ini itu bukan kemauan kita, ya kan? Dan itu memang Tuhan akhirnya memampukan kita gitu loh. Dan kita bisa menerima apa adanya. Dan menurut saya untuk anak-anak yang spesial ini itu memang kembali di keluarga. Nah, keluarga ini yang memang harus memberikan untuk dia untuk apa ya, mengajari, untuk menstimulasi supaya karena apa? Karena perjalanannya nantinya itu kan memang banyak halangan, itu pasti. Jadi kita harus menyiapkan itu ya, dia tahap-tahap dari awalnya, dia semuanya itu kan tergantung kita orang tuanya. Kalau enggak dia nggak bisa apa yang harus kita dia lakukan, dia nggak ngerti apa-apa. Tergantung orang tuanya. Jadi menurut saya ya memang untuk anak-anak spesial ini itu memang kita harus siapkan. Jadi bukannya kita berharap pokoknya saya punya anak ini, masyarakat mau nggak mau harus menerimanya. Menurut saya nggak begitu. Itu kembali ke orang tuanya, kita siapkan supaya dia bisa diterima di masyarakat. Menurut saya begitu, harus diajari, paling nggak dia untuk kemampuan minimalnya, untuk supaya dia bisa apa ya, bersopan santun, ya kan, paling tidak begitu. Jadi orang bisa melihat, walaupun dia punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan. Jadi tidak merasa, orang ini kok merepotkan, orang ini kok memang apa jorok gitu, misalnya begitu. Jadi kita sebagai orang tua harus nyiapkan. Karena apa? Karena perjalanan dia itu masih panjang. Dan anak-anak ini perlu pendampingan seumur hidupnya. Menurut saya begitu. Jadi kita tidak seolah-olah menyerahkan di masyarakat, mau nggak mau semuanya harus mengerti anak saya. Semua harus mengerti apa adanya. Bukan begitu menurut saya. Jadi memang kembali di keluarga kita harus bertanggung jawab untuk memberikan, melatih anak kita supaya paling nggak dia bisa dihargai gitu loh. Jangan kita maunya enaknya orang harus nerima. Kan nggak bisa begitu. Jadi orang bisa risih kan. Nah itu yang saya alami waktu Fani juga. Di sekolah itu nggak gampang gitu loh. Jadi dia itu memang di sekolah umum juga kan. Jadi memang hal-hal itu memang terjadi. Jadi bukan semua halangan itu kita maunya apa ya, kok orang nggak mengerti, orang kok seperti itu anak saya, bukan itu. Jadi harus disiapkan, itu harus kita hadapi gitu loh. Jadi bukan kita mau menghindari, mau dimanapun kita itu mesti masalah itu ada. Tahapan mulai kecil, mulai besar, sampai dewasa pun tuh kendalanya banyak. Jadi gimana cara kita untuk mengolah anak kita, yang utama kembali ke orang tua untuk menyiapkan anak ini gitu loh. Supaya paling enggak dia itu bisa, oh ternyata itu bisa loh. Jadi orang bisa mengakui, ternyata dia bisa sopan, dia bisa apa namanya menyesuaikan keadaan gitu loh. Bukan saya enak sendiri. Nah itulah keluarga itu paling utama untuk support. Karena memang saya kebetulan pernah menjadi koordinator untuk family support di Indonesia untuk mewakili seluruh Indonesia. Nah itu kita sebagai orang tua untuk memberikan support, untuk memberikan apa namanya semangat ibu-ibu supaya kita itu menyiapkan gitu loh. Jadi semakin banyak orang yang peduli dengan anaknya dan dia mau mengajari dengan apa namanya itu untuk stimulasi sejak dini, akhirnya anaknya kan lebih banyak yang bagus. Kalau lebih banyak orang anak-anak ini semakin bagus, pandangan masyarakat itu melihat bahwa anak-anak spesial ini ternyata nggak seburuk yang dia pikirkan. Nah itulah menurut saya itu kita nggak harus menuntut lah, nggak usah menuntut orang masyarakat harus melakukan seperti memperlakukan anak kita harus bagaimana, tidak. Yang utama kita sendiri harus menyiapkan anak kita. Itu kembali ke orang tuanya.
Itu yang dari masukan dari saya, Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Oke, Ira, ini acara ini, kalau nggak ada waktunya, ini bisa sampai pagi tuh, udah. Ya, ini selalu. Nah, jadi untungnya selalu ada minggu depan, ya kan? Nah, jadinya selalu berlanjut. Nah, menurut Ira sebagai penutup, kira-kira apa yang ingin disampaikan, Mbak? Ya, saya bersyukur ada acara program cerita kita ini di PILS, karena isinya orang tua yang hebat-hebat semua. Dan di setiap episode itu saya selalu menemukan sesuatu baru, suatu pelajaran yang dapat kita petik bersama-sama. Dan ini adalah sebuah wadah untuk mengedukasi siapapun juga. Kemudian saling menguatkan, itu sangat jelas dari apa tadi yang pengalaman dari masing-masing orang tua ketika mendampingi anak-anak istimewanya. Dan buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata memang sesuai dengan tema kita di episode 11 ini, dukungan internal dan eksternal untuk orang tua ABK. Ternyata itu menjadi kunci untuk keberhasilan anak-anak kita ke depannya seperti apa. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kita sebagai orang tua menerima bahwa ketika kita dianugerahi anak-anak istimewa, bukan berarti itu adalah dosa kita atau leluhur kita, itu kutukan, bukan. Tetapi justru kita percaya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dikerjakan oleh kita melalui anak-anak yang dititipkan kepada keluarga-keluarga ini. Gitu. Jadi percaya bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita dititipi anak yang istimewa, Tuhan tahu kok bahwa kita adalah orang tua hebat. Terbukti kok hari ini dari sharing setiap orang tua, dari Bu Irma, kemudian dari Bu Ida, Bu Justina, itu sangat menguatkan kita semua. Dan kita percaya bahwa justru pekerjaan Allah itu sedang dilakukan melalui keluarga-keluarga kita. Jadi dukungan dari keluarga itu penting. Kemudian akhirnya kita pun menyadarikan bahwa ternyata di lingkungan kita pun tidak semuanya menerima keberadaan anak-anak kita. Tapi tadi juga sudah disampaikan Bu Justina bahwa yuk kita sebagai orang tua, kuncinya dari orang tua bagaimana kita pun akhirnya menyiapkan anak-anak kita untuk mereka pun dapat diterima di masyarakat. Jadi kita sama-sama belajar. Kita sebagai orang tua juga belajar bagaimana, kayak tadi pengalaman Bu Irma ketika mendampingi putranya gitu ya, Armando, ketika di mall apa yang harus dilakukan, itu buat saya sesuatu yang luar biasa. Bukan hal yang mudah, tetapi ternyata dapat dilakukan. Jadi keluarga jadi kunci yang utama, dan percayalah kita melakukan hal yang baik, itu akan banyak orang yang akan melakukan hal yang sama ketika kita pun akhirnya men-sharekan ini melalui kegiatan cerita kita ini. Terima kasih Mbak Rizal. Ya, terima kasih Indra. Nah, Bu Irma, sebagai penutup, dan yang menonton ini akan langsung di YouTube siapapun, baik keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus maupun yang normal. Kalau Ibu Irma sendiri ingin mengatakan sesuatu, apa yang Ibu ingin katakan? Ya, mungkin sama dengan parents lain ya. Yang penting adalah penerimaan dulu. Dan memang kita harus hidup jangan terlalu istilahnya bergantung atau mengharapkan dari orang lain. Dalam arti bolehlah kita minta bantuan. Itu salah satu yang harus kita lakukan juga adalah berani minta bantuan sebetulnya. Bukan berarti kita tidak boleh minta bantuan. Tapi meminta bantuan itu dengan cara yang mungkin ya kita sendiri harus tanda kutip bijaksana gitu membantunya. Karena itu akan melibatkan orang lain juga yang bisa belajar untuk bertumbuh bersama kita gitu. Jadi kita nggak egois bahwa itu untuk kepentingan kita, tapi juga ini untuk kepentingan istilahnya masyarakat semua gitu, untuk bisa bertumbuh menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi melalui anak-anak kita. Dalam hal ini melalui anak-anak kita. Jadi ya kita harus kuatkan diri dan kita harus punya semangat dan harapan bahwa di luar sana kita masih bisa memberikan bantuan, di dalam juga ada bantuan, kita masih punya Tuhan. Ya, berarti Vian, setiap episode selalu mungkin Anda melihatnya sama, bahwa tentang anak berkebutuhan khusus. Tapi bagi saya, setiap episode selalu ada pelajaran yang berbeda. Contoh hari ini, seperti yang Ibu Irma katakan, bahwa saya pernah merasa sendirian, bahwa saya merasa ditinggal. Mungkin demikian juga pada diri anak-anak kita. Seperti kata Ibu Justina, sampai kapanpun mereka juga, meskipun kita sudah siapkan dari sejak dini, sampai mereka akhirnya bisa mandiri,
pada dasarnya meskipun mereka tidak bisa berkata-kata, mereka tidak bisa berucap, pasti jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tetap ingin kehadiran kita ada di samping mereka. Nah, mungkin kita lupa, dan tapi lewat acara ini kita diingatkan, semandiri apapun anak kita, baik normal maupun tidak, sebenarnya setiap orang membutuhkan kehadiran seseorang, membutuhkan kehadiran orang-orang lain. Karena tidak mungkin orang hidup sendirian, apalagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Pasti mereka juga lebih senang, lebih bahagia ketika kita hadir. Sampai kapanpun kita mampu hadir, mari kita hadir buat mereka. Dan acara ini juga sebagai perwujudan untuk hadir bagi anak-anak berkebutuhan khusus dimanapun berada. Setiap minggu tetap ada diadakan lewat PILS, lewat Sanggar Prativi. Dan ini juga berkat kerjasama para orang tua yang menurut saya yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang bagi saya sudah menjadi seorang guru yang luar biasa bagi semua orang tua yang juga memiliki anak yang sama. Nah, demikian Prativian acara cerita kita pada siang hari ini. Semoga banyak yang dapat kita terima, yang dapat kita dapatkan, terutama menguatkan. Saya Saroko selalu bilang bahwa acara ini menguatkan. Dan bukan sekedar menguatkan, acara ini juga membuat kita mungkin dapat berpikir, dapat menciptakan sesuatu demi kelangsungan hidup masyarakat secara seimbang, secara bersama-sama. Nah, sebagai akhir acara, seperti biasa, mari kita foto bersama sebagai perwujudan bahwa saya hadir, ya kan? Saya hadir ini berarti tampilkan videonya. Jangan bilang saya hadir, tahu-tahu nggak ada video. Oke, ayo Bu Tina, Stefani, Molina, Bulani, Bu Anita. Mana nih? Ya, Bu Lina, Stefani. Ya, Bu Tina, Bu Yulita, mari kita buka videonya, kita foto bersama. Siap ya? 1, 2, senyumnya mana? 3. Oke, Bapak Ibu terima kasih, Bu Irma terima kasih, Bu Ida terima kasih. Semuanya, Ira juga terima kasih. Sampai ketemu nanti minggu depan. Salam. Terima kasih, Pak Rizal. Sampai jumpa. Iya.